Dan keyakinan kita tinggi nih, karena FIFA juga membuka ruang itu untuk ditayangkan secara pakai televisi. Jadi teman-teman kita di Indonesia itu bisa menonton gitu. Ini lagi, tapi dapat bayangkan sih kita, mudah-mudahan kita bisa nonton langsung gitu. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Hari keempat banjir di Luwu, Sulawesi Selatan, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian pada satu korban yang terseret banjir dan mengevakuasi warga di Desa Kaili. Tim SAR gabungan melakukan penyisiran di Sungai Suli untuk mencari korban bernama Muti Mita yang berusia 5 tahun. Korban diketahui terseret banjir pada Jumat pagi lalu. Selain melakukan pencarian, tim SAR gabungan juga mengevakuasi warga yang akan menyeberangi sungai untuk mengungsi. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena dilakukan dengan menggunakan tali di tengah derasnya arus sungai. Data dari BPBD Sulawesi Selatan, korban meninggal akibat banjir dan tanah longsor di Luwu sebanyak 11 orang. Total hingga dengan hari keempat ini, operasi pencarian ini berjumlah 11 orang dan satu masih dalam pencarian. Dan masih ada satu lokasi yang masih terisolir, yaitu lokasinya namanya Latimojong. Bantuan logistik terus didistribusikan ke warga terdampak banjir dan longsor di Luwu dengan menggunakan pesawat helikopter milik Lanut Hasanuddin Makassar. Selain menyalurkan logistik, tim TNI AU juga mengevakuasi warga Latimojong sebanyak 15 orang ke Kecamatan Belopa atau posko utama. Kondisi jalan yang terisolasi akibat tertimbun longsor serta adanya jembatan putus menyebabkan proses penyaluran logistik terkendala. Puluhan pengungsi erupsi Gunung Ruang kembali dievakuasi dengan kapal patroli Hiu 15 ke Kota Bitung, Sulawesi Utara. Puluhan pengungsi diangkut dari Pelabuhan Tagulandang Sitaro dan akan ditampung di Balai Pelatihan Kerja atau BLK Kota Bitung. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui PSDKP Bitung menyiapkan 4 armada untuk mengangkut pengungsi Gunung Ruang dari Tagulandang ke Kota Bitung. PSDKP dalam hal ini sudah menyiapkan kurang lebih 4 armada, yaitu Hiu 15, KP Hiu 02, KP Orka 04 dan KP Orka 06 yang nantinya akan membantu dalam rangka kegiatan evakuasi baik dari Tagulandang ke Bitung maupun nanti dari arus balik dari Bitung ke Tagulandang. Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono meninjau lokasi relokasi bagi warga terdampak erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Kedatangan AHY untuk memastikan status dari tanah yang akan digunakan sebagai lokasi relokasi. Dalam kunjungan kerjanya di Desa Modisi, Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, AHY meninjau lokasi persiapan relokasi warga. Lahan itu disiapkan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, di mana AHY pun ingin mengonfirmasi apakah lahan itu tidak bermasalah ataupun terlibat dalam sengketa. Nantinya di lokasi yang baru akan dibangun rumah untuk 301 kepala keluarga yang terdampak erupsi Gunung Ruang. Saya langsung di lapangan kali ini untuk cek secara langsung statusnya seperti apa. Dan alhamdulillah tadi Pak Bupati dan teman-teman yang lain menyampaikan bahwa secara umum lahan ini tidak ada masalah, tidak ada sengketa, milik warga. Kebetulan milik kepala desa yang dengan kerelaannya akan menjual ini kepada pemerintah provinsi. Jadi ada 301 KK yang saat ini sedang dipersiapkan untuk relokasi ke lokasi ini di Desa Modisi ini. Informasi mengenai bisnis ekonomi, Saudara, pabrik sepatu Bata Purwakarta menyatakan tutup pada pekan kemarin. Para karyawan Bata yang kehilangan pekerjaan pun mengaku kaget dengan penutupan ini. Menurut karyawan, pihak manajemen mengaku melakukan penutupan pabrik Bata karena mengalami kerugian selama 2 tahun terakhir. Kini para karyawan hanya berharap mendapat pesangon pemutusan hubungan kerja dengan nilai maksimal. Perusahaan untuk memper-PHK kita adalah produksi itu ya sudah tidak ada produksi lagi, produksi dan tidak ada produksi lagi. Nah, sedangkan di situ di Purwakarta ini kan ada namanya produksi, ada juga gudang.
Informasi mancanegara hadir usai jeda. Dengan menggunakan helikopter, tim penyelamat mengevakuasi sejumlah warga yang terjebak di atap rumah saat banjir bandang menerjang Rio Grande do Sul, Brasil. Memaparkan ironi sosial. Jadi udah berapa tahun Bang ini jalan rusak nih? Udah lebih dari 20 tahun. Menguliti kejanggalan fakta. Jumlah sampah ini sangat besar. Mau sehancur apa lagi kita melihat laut Indonesia ini? Mengurai karut-marut keadilan. Nelayan perempuan kenapa tidak diakui? Apa kekurangannya? Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Ini lonjakan suara tertinggi, suara PSI 2,54%. Topik-topik hangat dibahas bersama narasumber kredibel. Ridwan Kamil ini sudah dapat restu nggak sih dari Pak Erlangga? Kasus TPPU ini tegas dan terarah. Kami lengkapi referensi Anda dengan berita peristiwa teraktual. Kenapa masih harus nunggu PDIP lagi untuk pengajuan hak angket? Tewasnya satu keluarga di apartemen Penjaringan, Jakarta Utara. Ikuti Kompas Petang setiap hari pukul 4 sore live di Kompas TV. Pengusaha memiliki kepentingan bisnis, pemerintah memiliki regulasi, namun keduanya berjalan di atas rel yang sama, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Kita bertemu lagi di Business Talk bersama saya, Mahasiswi Tarigan. Serap inspirasi dari diskusi antara pelaku bisnis dan pembuat kebijakan. Ikut saya ke Indonesia International Motor Show alias IMS. Business Talk, setiap Selasa, pukul 10 malam di Kompas TV. Kita mulai Sapa Indonesia Malam. Sebelum hari berganti, ketahui lebih lengkap peristiwa terkini di tanah air yang menjadi perhatian publik. TV. Rangkuman berita dari sejumlah peristiwa aktual terpilih. Sopir mobil di Tanjung Duren menabrak 6 orang. Korban mengalami luka berat Karena membobol dana Bank BUMN senilai layak Anda nanti untuk memperkaya khazanah informasi. Joko Widodo kembali melantik Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Saudara, sebuah galangan kapal di Serai, Banten terbakar. Kobaran api yang muncul membuat karyawan dan pekerja sekitar melarikan diri. Kepulan asap hitam pekat membuat pekerja langsung berhamburan dan menyelamatkan diri. Diduga api muncul akibat dari percikan api yang mengenai gumpalan bahan bakar saat adanya aktivitas pemotongan bangkai kapal. 12 unit mobil pemadam dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Serang diturunkan ke lokasi. Akibat kebakaran ini, untuk sementara galangan kapal ditutup. Selanjutnya, saudara, tim penyelamat menggunakan helikopter untuk mengevakuasi sejumlah warga yang terjebak di atap rumah saat banjir bandang menerjang Rio Grande do Sul, Brasil. Banjir besar di Brasil ini menewaskan 60 orang, 101 orang dilaporkan hilang dan lebih dari 80.000 orang terpaksa mengungsi. Terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini, saudara. Saya Rizuna Gali. Dan saya Valentina Sitorus berterima kasih tetap bersama kami untuk terus menyaksikan Kompas TV Independen Terpercaya. Selamat malam.
Sampai jumpa. Memaparkan ironi sosial. Jadi udah berapa tahun Bang ini jalan rusak nih? Lebih dari 20 tahun. Menguliti kejanggalan fakta. Jumlah sampah ini sangat besar. Mau sehancur apa lagi kita melihat laut Indonesia ini? Mengurai karut-marut keadilan. Nelayan perempuan kenapa tidak diakui? Apa kekurangannya? Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Polisi memeriksa kejiwaan suami, pelaku pembunuhan dan mutilasi istri di Ciamis, Jawa Barat. Polisi telah memeriksa pelaku sebanyak 2 kali, namun jawabannya selalu berubah-ubah. Seorang pemuda di Cianjur, Jawa Barat merasa tertipu karena mengetahui istri yang dinikahinya hampir sebulan ternyata adalah seorang pria. Kedok pelaku terbongkar setelah pihak keluarga menelusuri latar belakang pelaku. Ratusan pengungsi Gunung Ruang masih mengungsi di sejumlah lokasi di Minahasa. Mereka tidak bisa kembali ke rumah lantaran permukiman di kaki gunung dinyatakan tidak aman dan harus direlokasi. Ganjar Pranowo menyebut akan kembali ke politik meski tidak bergabung dalam pemerintahan. PDIP menyebut sikap Ganjar sejalan dengan sikap partai. Hamas berencana menerima gencatan senjata yang dimediasi Qatar dan Mesir. Persetujuan ini muncul di tengah serangan Israel ke kota Rafah yang membahayakan 1,4 juta warga Palestina yang mengungsi di Rafah. Halo, selamat siang saudara. Selain 5 informasi tadi, Kompas Siang hari ini juga menyoroti soal otak-atik pengisi kursi kabinet Prabowo Gibran. Tidak hanya nama-nama yang populer digadang-gadangkan menjadi calon menteri usungan parpol, ada pula usulan penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 kementerian. Undang-undang mengatur jumlah maksimal adalah 34 kementerian. Selain itu, saudara, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka memberi sinyal porsi menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Gibran akan lebih banyak dari kalangan profesional. Bersama saya Mercy Tirayo. Dan saya Harjuno Pramundito, kita jelang Kompas yang selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Pemerintah ikut berbelasungkawa dan prihatin atas kasus penganiayaan berujung kematian yang terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Namun sejauh ini semua penanganan dikembalikan ke internal STIP. Kasus hukum penganiayaan berujung kematian taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP terus bergulir. Putu Satria Anantarustika meninggal dunia setelah diduga dianiaya di toilet kampus. Polisi telah menetapkan Tegar Raffi Sanjaya sebagai tersangka. Dia merupakan senior korban di sekolah kedinasan milik Departemen Perhubungan itu. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, merespons kasus tewasnya mahasiswa STIP yang dianiaya seniornya di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta Utara. Muhadjir mengatakan pemerintah belum bisa menilai dan mengintervensi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran terkait kasus tewasnya mahasiswa STIP itu. Namun, Muhadjir menambahkan, pimpinan institusi bidang kemahasiswaan yang akan bertanggung jawab jika kasus tersebut berkaitan dengan mahasiswa. Saya belum dapatkan informasi yang lengkap, belum berani memberikan penilaian.
Tapi kira-kira kan ini kan udah berulang kali terjadi apa ya untuk masalah kekerasan ini ya? Apakah dari pemerintah sendiri bakal melakukan intervensi juga Pak? Mungkin akan menguatkan. Akan kita lihat kasusnya ya. Selama ini kan itu menjadi tanggung jawab dari institusi. Ya termasuk kalau itu menyangkut mahasiswa ya pimpinan yang bertanggung jawab di bidang kegiatan kemahasiswaan. Kita belum sampai sejauh itu. Tim kuasa hukum keluarga korban kasus kekerasan yang menyebabkan kematian di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran mendatangi Mapolres Jakarta Utara kemarin. Tim kuasa hukum menyerahkan barang bukti berupa tangkapan layar chat WhatsApp yang berisi dugaan adanya pihak yang berupaya menutupi kasus tersebut. Barang bukti yang diserahkan berupa foto tangkapan layar chat WhatsApp dari grup STIP Angkatan 66 yang merupakan grup WhatsApp angkatan korban. Chat itu berisi dugaan adanya pihak yang berupaya menutup kasus yang saat ini masih berjalan. Ya, jadi terkait dengan bukti baru ya, ini kami juga menemukan ini ada WA dari grup STIP Angkatan 66 yang merupakan ini adalah grup WhatsApp dari angkatan korban. Ada kalimat dibikin kronologinya begini, biar semua orang dan media nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nah, dari bukti tangkapan chat ini ya kami menjadi curiga gitu. Kenapa muncul kalimat seperti ini? Apakah ada sesuatu narasi yang dibuat untuk menyimpan suatu kejadian yang sebenarnya? Polres Metro Jakarta Utara menghadirkan belasan saksi terkait kasus taruna yang tewas dianiaya senior di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta Utara. Prarekonstruksi digelar tertutup. Tersangka Tegar Raffi Sanjaya juga dihadirkan. Rekonstruksi digelar untuk mengetahui masing-masing peran dalam kasus penganiayaan taruna STIP. Ada berapa adegan, Bang? Kita lebih tahu lagi peran masing-masing orang yang ada di kamar mandi itu siapa aja gitu. Jadi ada berapa adegan, Bang? Sampai 3 jam, Bang? Apa aja, Bang, yang dilakukan, Bang? Ya makanya nanti disampaikan setelah nanti ada proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Ada tersangka baru, Bang, kemungkinan, Bang? Yang udah kita sampaikan nanti, Tadi yang dibawa tersangkanya, Bang? Bukan masih saksi. Masih saksi. Yang tadi dimasukin ke mobil? Ya, masih saksi semua. Berarti tersangka tadi dihadirkan dalam prerekon, Bang? Ya, kita bawa. Sebelumnya, beredar rekaman CCTV yang memperlihatkan korban dievakuasi dari ruang kelas menuju klinik kampus. Korban terlihat tak sadarkan diri hingga terpaksa harus digotong oleh sejumlah rekannya. Namun setelah diperiksa, ternyata korban sudah tidak bernyawa. Selanjutnya oleh pihak kampus, korban dievakuasi ke Rumah Sakit Tarumajaya, Bekasi. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui perkembangan kasus kematian taruna STIP, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia, di Mapolres Metro Jakarta Utara. Nanda, hingga saat ini bagaimana hasil prarekonstruksi yang telah dilakukan pihak kepolisian kemarin? Juno, sejauh ini memang belum ada hasil terkait apa hasil prarekonstruksi kemarin tepatnya. Karena sejauh ini tentu dari pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait dengan apa yang dilakukan di prarekonstruksi kemarin. Namun yang bisa dipastikan Juno bahwa prarekonstruksi ini sudah dilakukan secara tertutup kurang lebih selama 4 jam lamanya. Kemudian juga selain menghadirkan tersangka di prarekonstruksi kemarin, ada juga sebanyak 12 orang yang dengan kapasitasnya sebagai saksi yang juga sudah turut dihadirkan. Nah, kalau mengutip apa yang disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Hadi, para saksi dan juga tersangka ini dilihat sebenarnya apa peran-perannya dan juga bagaimana komposisi ataupun siapa-siapa saja ketika kejadian ini berlangsung yang ada di lokasi. Tentu harapannya dari prarekonstruksi ini untuk melihat dan juga melakukan atau mencari petunjuk baru yang menyebabkan kematian korban ini, apakah hanya disebabkan oleh satu tersangka saja. Yang kita tahu bahwa saat ini dari Mapolres Jakarta Utara baru menetapkan satu tersangka tunggal dalam kasus ini. Apakah kemudian ada dugaan tersangka lainnya ataukah tidak, ini akan dilihat nanti dan juga ini masih terus akan didalami. Nah, yang bisa dipastikan dan juga bisa ditegaskan bahwa dari dugaan adanya tersangka lain ini sebenarnya yang juga menjadi kecurigaan dari tim kuasa hukum korban. Karena kalau tim kuasa hukum korban menilai sebenarnya dalam kasus ini tidak hanya tersangka TRS saja, tapi ada dugaan tersangka lain sebenarnya dalam kasus kematian dari korban Putu ini.
Nah, itu tadi sudah disampaikan dalam pengantar sebenarnya Juno, apa yang menjadi penyebab bahwa tim kuasa hukum korban menilai adanya dugaan tersangka lain di sini dikarenakan dari barang bukti baru yang diantarkan atau diserahkan kepada pihak kepolisian di sini, yakni tangkap layar sebuah percakapan yang dimana dinilai menarasikan adanya tindakan atau upaya yang diduga untuk menghalang-halangi sebenarnya kasus ini bisa terkuak secara terang benderang. Dan tadi juga sebenarnya disampaikan dalam pengantar salah satu narasi yang memperkuat adalah narasi yang menyebut bahwa dibikin semua kronologi begini biar orang semua dan media tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ini yang sebenarnya masih kita akan dalami kepada pihak kepolisian, apakah kemarin di prarekonstruksi ini juga ihwalnya melakukan prarekonstruksi ini dikarenakan adanya barang bukti baru yang dilayangkan oleh tim kuasa hukum korban atau tidak. Kami masih mencoba untuk menggali ini kepada pihak kepolisian khususnya dari Polres Metro Jakarta Utara. Namun Juno, kalau terkait dengan update kasus ini terbaru atau terakhir kalinya adalah terkait dengan saksi, kurang lebih sejauh ini sudah ada sebanyak 36 saksi yang juga sudah diperiksa. Ini gabungan baik itu saksi dari rekan korban ataupun juga dari kakak tingkat korban dan juga pihak kedokteran yang dimintai keterangannya sebagai saksi. Nah, kemarin sebenarnya juga disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Gideon Arif Setiawan terkait dengan kronologi sementara. Nah, kronologi sementara terkait dengan kasus penganiayaan ini bisa terjadi. Kalau menurut dari Kapolres sendiri ini terjadi dikarenakan pada saat itu korban bersama dengan 4 rekan korban berada setelah melakukan sarapan pagi, kemudian melakukan lari pagi. Keempatnya dan juga korban ini kembali ke kelas dengan masih menggunakan seragam olahraga. Nah, tersangka melihat hal itu, ini dinilai oleh tersangka adalah tindakan yang tidak sopan. Dari hal tersebut, tersangka berinisiatif untuk tanda kutip menindak korban dan juga 4 rekannya dengan memboyong korban dan keempat rekannya ke tempat kejadian perkara ataupun toilet. Nah, dan ternyata kalau disampaikan kronologi sementaranya antara tersangka dan korban dan juga 4 rekannya ini ada sedikit percakapan tersangka ini menanyakan sebenarnya kepada korban dan 4 rekannya siapa yang paling kuat di sini. Ini dalam untuk faktor fisik atau untuk sisi fisiknya. Nah, dijawab dari keterangan dari Kapolres bahwa yang paling kuat korban menjawab dirinya yang paling kuat. Ini dugaannya dikarenakan juga korban ini dinilai pada saat itu memang posisinya adalah sebagai ketua kelompok tingkat 1. Nah, dari hal tersebut ini menyebabkan adanya tindakan yang tidak diinginkan yang dilakukan tersangka terhadap korban. Sementara itu yang kami kantongi sampai dengan saat ini Juno terkait dengan kronologi, jumlah saksi dan juga masih belum diketahui apa hasil prarekonstruksi. Tapi kalau kita melihat bagaimana metode terkait dengan pemeriksaan tindak perkara pidana, tentu bisa jadi dari prarekonstruksi ini akan nanti disusul rekonstruksi yang baru hasilnya nanti akan diumumkan kepada publik apa-apa saja temuan barunya yang sudah dikantongi oleh pihak kepolisian. Artinya sampai dengan saat ini kita sama-sama menunggu Juno bagaimana update yang saat ini tengah didalami lagi oleh pihak kepolisian terkait dengan tewasnya taruna di STIP Jakarta. Sementara demikian Juno, kembali ke studio. Ya, Nanda, untuk saat ini dengan hasil prarekonstruksi atau rekonstruksi juga dilakukan oleh pihak kepolisian, lalu bagaimana dengan kemungkinan adanya tersangka lain? Ini yang sebenarnya masih kita gali Juno dan juga saudara, apakah ada dugaan tersangka lain dalam kasus ini. Tentu kita tidak bisa mengandai-andai karena sampai dengan saat ini pihak kepolisian dari Polres Jakarta Utara baik dari Kapolres ataupun juga Kasat Reskrim juga tampaknya masih sibuk menangani kasus ini dan juga mendalami kasus ini. Kami masih belum mendapatkan statement secara jelas dan juga gamblang apakah ada indikasi tersangka lain di sini. Sejauh ini yang bisa saya garis bawahi bahwa dari Mapolres Jakarta Utara baru menetapkan 1 tersangka tunggal di sini yakni TRS dalam kasus kematian korban Putu dan diduga dianiaya oleh tersangka. Sementara demikian Jono. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dari Mapolres Metro Jakarta Utara. Dan saudara, polisi telah memeriksa 7 saksi untuk mengusut kasus mutilasi istri oleh suaminya yang terjadi di Ciamis, Jawa Barat. Dugaan sementara motif pelaku memutilasi korban karena faktor ekonomi.
Polres Ciamis meminta keterangan 7 saksi dari keluarga, tetangga hingga rekan bisnis pelaku untuk mengetahui motif pembunuhan dengan cara mutilasi dan seorang suami terhadap istrinya. Dugaan sementara motif pembunuhan adalah faktor ekonomi yang menyebabkan pelaku depresi karena pelaku terlilit utang baik pada bank maupun perorangan. Pelaku juga kerap terdengar cekcok yang dipicu perilaku anaknya yang telah 2 kali menggadaikan sepeda motor. Sudah 2 kali pelaku diperiksa polisi, namun keterangan yang diberikan selalu berubah-ubah. Ada beberapa saksi yang sudah kita periksa, memang menerangkan bahwa korban atau pelaku ini mempunyai utang di perorangan maupun di bank. Nah, ya untuk sementara kita belum menyimpulkan, yang jelas ada terlilit utang. Jumlahnya besar? Jumlahnya lumayan besar, di atas 100 juta. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis memastikan akan memberikan pendampingan terhadap anak korban mutilasi di Ciamis, Jawa Barat. Anak korban yang masih duduk di bangku SMK saat ini mengalami trauma. Tim Dinas Sosial Kabupaten Ciamis bersama dengan TNI Polri sudah mendatangi rumah korban dan bertemu dengan kedua anak korban untuk menanyakan terkait kondisi mereka. Pihak dinas berupaya mendatangkan psikolog untuk melakukan pendampingan kepada anak korban. Saat dilakukan pendampingan, anak korban belum bisa memberikan keterangan utuh yang dinyatakan masih labil. Menurut rencana, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak akan membawa anak tersebut ke korban atau anak korban diperiksa oleh psikolog klinis forensik Rabu besok. Ya, anak korban tersebut akan kita dampingi dengan mendatangkan psikolog yang sudah bekerja sama dengan kita. Sehingga nantinya yang paling utama adalah anak korban tersebut tidak mempunyai sifat pendendam dan juga tidak putus asa dan bisa melaksanakan sekolahnya maupun menjalankan masa depannya dengan baik tanpa ada rasa dendam, dan juga dia itu bisa bersemangat melanjutkan masa depannya dengan baik. Untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Dede Ibin di Ciamis, Jawa Barat. Dede, hingga saat ini bagaimana pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku dan bagaimana terkait dengan hasil tes kejiwaan itu? Ya, baik Harjuno dan juga saudara, memang kemarin dan hari ini juga Satreskrim Polres Ciamis terus melakukan pemeriksaan terhadap pelaku mutilasi tarsum yang terjadi pada Jumat kemarin. Kemarin saat Polres Ciamis telah membentuk tim khusus dengan menggandeng yaitu dokter kejiwaan yang diambil dari Rumah Sakit Umum Ciamis. Kemarin sekitar pukul 13 sampai 14 pelaku tarsum dilakukan pemeriksaan di ruang Satreskrim Polres Ciamis. Dengan dijaga ketat oleh anggota kepolisian, tarsum diajak ngobrol oleh pihak kedokteran, dan hasil pemeriksaan pertama ini, tersangka sangat kooperatif, memberikan keterangan dengan tenang, sabar, juga memberikan jawaban-jawaban yang seutuhnya. Namun, hasil pemeriksaan pertama ini terpaksa dihentikan karena melihat hasil dari pemeriksaan pertama ini, pelaku terlihat lelah, sehingga akan dilanjutkan hari ini sekitar pukul 13.00, di mana pelaku akan dilakukan untuk pemeriksaan kedua di ruangan Satreskrim. Dan perlu diinformasikan Harjuno dan juga saudara, hasil pemeriksaan kemarin ini belum bisa dilaporkan apakah akan ditindaklanjut terhadap ranah hukum atau tidaknya, masih menunggu keputusan pemeriksaan kejiwaan yang selanjutnya. Berikut petikan wawancara dengan Kasateskrim Polres Ciamis. Namun demikian, beliau belum bisa memutuskan layak tidaknya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atau dipidanakan, karena besok masih akan dilakukan pemeriksaan lanjutan besok pagi. Komunikasi belum bisa dilanjutkan karena tadi pelaku minta dihentikan. Tapi kooperatif ya, komunikasi antara pelaku sama dokter sendiri.
Untuk sepengetahuan saya dari dokter tadi cukup kooperatif, cukup sudah bisa diajak komunikasi. Makanya dari itu dokter untuk menghentikan karena keadaan kondisi pelaku, jadi besok akan dilanjutkan besok pagi untuk pemeriksaan kejiwaannya. Iya. Jadi itu seperti itu Arjuno dan juga saudara laporan yang diberikan keterangan dari Kasateskrim Polres Ciamis. Cuma ini ada salah satu yang perlu diinformasikan juga saudara, ini motif pemicu aksi keji yang dilakukan oleh Tarsum terhadap istrinya sampai dimutilasi itu disebabkan itu betul faktor ekonomi atau terlilit hutang, karena ketika sebelumnya Tarsum dan istrinya itu memiliki hutang mencapai ratusan juta yang bukan hanya terhadap perbankan atau perorangan, juga terhadap teman bisnisnya. Juga yang menjadi Tarsum tertekan itu ketika cekcok, si istri atau korban sering mengungkapkan kalimat-kalimat yang bisa tidak mohon maaf, jadi membuat si pelaku menjadi tersinggung. Seperti kalimat ketika cekcok ini, harta atau warisan yang dimiliki oleh istri korban dari orang tuanya habis dipakai untuk bayar utang. Karena sebelumnya memang Tarsum dan korban ini sempat sukses melakukan bisnis usaha di daerah Bali sampai memiliki karyawan 20 orang. Namun beberapa tahun kemarin, usaha yang dirintisnya bertahun-tahun mengalami kebangkrutan dan Tarsum bersama korban kembali ke Ciamis dan tinggal di Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Di sanalah Tarsum bersama istrinya membangkitkan usaha lagi dengan menjadi bandar kambing. Namun usaha yang dirintis juga kembali bangkrut dan ini menjadi penyebab motif hingga Tarsum nekat membunuh istrinya dengan cara yang keji. Seperti itu Arjuno yang perlu diinformasikan dari Ciamis. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Dede Ibin dari Ciamis, Jawa Barat. Sesaat lagi, saudara, ratusan pengungsi Gunung Ruang masih mengungsi di sejumlah lokasi di Minahasa, Sulawesi Utara. Mereka tidak bisa kembali ke rumah lantaran permukiman di kaki gunung dinyatakan tidak aman dan harus direlokasi. Ganjar Pranowo menyebut akan kembali ke politik meski tidak bergabung dalam pemerintahan. PDIP menyebut sikap Ganjar sejalan dengan sikap partai. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda. Kita doyan banget makanan manis. Tapi kita nggak takut gigi berlubang. Karena pakai Ciptaden Maxi 12 Plus dengan enamel lock yang melindungi enamel gigi. Gigi kuat nggak takut lubang. Terus nyemil manis-manis. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindu, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimax. Ayam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah. Di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin.
Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Kita doyan banget makanan manis. Tapi kita nggak takut gigi berlubang. Karena pakai Ciptaden Maxi 12 Plus dengan enamel lock yang melindungi enamel gigi. Gigi kuat nggak takut lubang. Bebas nyemil, manis-manis. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk strawberry, banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh Care dong halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care. Pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Kita doyan banget makanan manis. Tapi kita nggak takut gigi berlubang. Karena pakai Ciptaden Maxi 12 Plus dengan enamel lock yang melindungi enamel gigi. Gigi kuat nggak takut lubang. Bebas nyemil, manis-manis. Kembali di Kompas Siang Saudara, sebanyak 129 warga korban erupsi Gunung Ruang dari Pulau Ruang Kabupaten Citaro masih mengungsi di Kabupaten Minahasa. Mereka tidak bisa kembali ke rumah lantaran permukiman di kaki gunung dinyatakan tidak aman dan harus direlokasi. Ratusan warga dari dua desa di Pulau Ruang, yakni Laing Patehi dan Desa Pumpente, kini ditampung di asrama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan milik Kemendikbudristek yang berlokasi di Desa Peneleng, Kabupaten Minahasa. Sudah 4 hari, para pengungsi dievakuasi keluar dari Pulau Tagulandang. Dan pemerintah menyatakan permukiman di kaki gunung sudah harus direlokasi lantaran tidak aman untuk menjadi tempat permukiman pasca erupsi Gunung Ruang. Lahan relokasi pun telah disiapkan pemerintah, yakni di Desa Modisi, Kabupaten Bolaang, Mongondo Selatan. Karena mengingat masa depan anak dan cucu, jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk alokasi dua desa ini yang terbaik, pasti kami akan menerima dengan senang hati. Kan rencananya akan direlokasi di Bolmong Selatan. Ibu bersedia? Bersedia, karena tidak mungkin pemerintah memberikan tempat yang tidak layak. Kondisi terkini di pengungsian dan kondisi para pengungsi juga rencananya akan direlokasi. Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Yana Mika Singa di salah satu lokasi pengungsian di Minahasa, Sulawesi Utara. Yana, warga korban erupsi Gunung Ruang kini saat ini tengah menunggu untuk relokasi. Lalu kapan nanti mekanisme relokasi dan di wilayah mana warga akan ditempatkan? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Saya informasikan bahwa saya saat ini melaporkan dari salah satu posko yang disiapkan pemerintah. Secara khusus posko ini menampung warga dari dua desa yang ada di Pulau Ruang, yakni warga dari Desa Pumpente dan Laing Patehi. Kami mendata tadi bahwa ada sebanyak 129 jiwa, orang dewasa, lanjut usia dan anak-anak mengungsi atau berada di tempat atau posko yang disiapkan pemerintah di Kabupaten Minahasa. Nah, sebelumnya kami juga telah meliput bersama-sama dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia, Letjen Suharyanto, dan juga ada Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe yang sudah menyampaikan dan menegaskan bahwa warga di dua desa, yakni Laing Patehi dan Pumpente yang berada tepat di kaki Gunung Ruang ini memang sudah harus direlokasi. Dan alasan relokasi ialah karena memang selain pemukiman tersebut sekarang sudah rusak akibat adanya erupsi Gunung Ruang, namun juga untuk kehidupan di masa mendatang, lokasi tersebut sudah dinyatakan tidak aman, sehingga memang korban tersebut
para korban erupsi di dua desa tersebut sudah harus direlokasi. Dan pemerintah menyiapkan skema relokasi. Ada data sebanyak 300 kepala keluarga di dua desa tersebut yang disiapkan relokasi di salah satu desa, tepatnya di Desa Modisi, Kabupaten Bolaang, Mondo Selatan. Dan memang rencana relokasi yang disiapkan pemerintah ini mendapatkan tanggapan yang beragam dari warga Desa Laeng, Patehi, dan Pumpente. Ada warga yang setuju, namun ada juga warga yang meminta agar rencana relokasi ini dibicarakan dengan lebih detail dan lebih pasti untuk menjamin kehidupan mereka pasca ditetapkannya bahwa mereka memang harus direlokasi keluar dari kampung halaman mereka di Laeng, Patehi, dan Pumpente. Berkaitan dengan warga yang mungkin belum setuju, ada yang mengharapkan relokasi ini hanya dilakukan di Kabupaten Kepulauan Sitaro saja, yang artinya masih dekat dan secara sosial, kultur, dan budaya masyarakat masih seragam dengan kondisi mereka saat mereka berada di Pulau Ruang ini sendiri. Dan memang sebelumnya juga Letjen Suharyanto, Kepala BNPB Republik Indonesia, dalam dialog dengan warga terdampak erupsi Gunung Ruang ini sendiri sudah menyampaikan jika ada masyarakat di dua desa Pumpente dan Laeng, Patehi yang belum bersedia untuk direlokasi di Bolaang, Mondo Selatan di tempat yang disiapkan oleh pemerintah bisa membantu pembiayaan pembangunan perumahan yang sama dengan yang di Bolmong Selatan. Namun nanti data tersebut akan dicatat sebagai warga yang memilih untuk tidak relokasi, tapi jika warga tersebut memiliki, dengan catatan warga tersebut memiliki tanah yang jelas statusnya yang berada di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Juno. Ya, Yanemika, untuk saat ini bagaimana dengan ratusan pengungsi? Ada 129 pengungsi yang berada di sana. Lalu apa saja kebutuhan yang dibutuhkan oleh para pengungsi ini? Ya, dapat kami informasikan saat ini memang lokasi posko pengungsian ini merupakan tempat di mana terpusatnya warga pengungsi dari Laeng, Patehi, dan Pumpente. Dan lokasi ini, di tempat ini tidak ada dapur umum, kebutuhan makan dan minum memang disuplai dari posko pengungsian yang berada di sentra Tumautou, tepatnya di Pal 2, di Kelurahan Pal 4, di Kota Manado. Lokasinya memang berbeda wilayah administratif, namun masih terjangkau, tapi saya informasikan bahwa untuk kebutuhan makan memang harus disuplai dari posko yang berada di Kota Manado di sentra Tumautou ini sendiri. Mereka menyebut memang ada beberapa kadangkala ada keterlambatan untuk ketersediaan makan baik pagi maupun siang lantaran di sini tidak terdapat dapur umum atau dapur lapangan yang bisa langsung menyuplai makan dan kebutuhan makan dan minum di tempat ini. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Yanemika Singal dari Minahasa, Sulawesi Utara. Dan saudara, evakuasi korban banjir dan longsor di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan terus diupayakan tim SAR gabungan. Selain itu, distribusi bantuan bagi para korban juga terus digencarkan hingga ke wilayah yang masih terisolasi. Tasi, seorang lansia yang menjadi korban longsor di Desa Ulusalu, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, ditandu menuju lapangan Ulusalu, lokasi pendaratan helikopter yang akan mengevakuasi warga. Setelah ditandu sejauh kurang lebih 1 km, Tasi diangkut menggunakan helikopter bersama 20 warga lainnya yang terdiri dari anak-anak dan lansia. Warga yang menjadi korban longsor akan diungsikan ke posko utama Kota Belopa, Kabupaten Luwu untuk menjalani perawatan medis. Warga yang dievakuasi merupakan korban tanah longsor yang berada di Kecamatan Latimojong. Mereka terisolasi akibat kondisi jalan yang tertimbun tanah longsor serta adanya sejumlah jembatan putus. Kalau Bapak ini dari rumah ke tempat pengangkutan heli, berapa jauhnya? Ya Bapak? Sekitar 1 kilo. Ditandu. Banyak warga yang dari sana melompat itu akan longsor Pak. Untuk bisa mengevakuasi korban longsor, tim SAR juga harus menyeberangi sungai dengan arus yang deras. Korban longsor di Desa Ulusalu, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan dievakuasi dengan menggunakan sistem penyelamatan tali menali saat menyeberangi sungai.
8 orang korban longsor berhasil dievakuasi lalu diungsikan ke posko utama Kota Belopa untuk menjalani perawatan medis. Kita melakukan evakuasi terhadap 1 orang tua yang kondisi lumpuh dan 3 orang dewasa dan 4 anak-anak melewati sungai tersebut dengan menggunakan Flying Fox, dan alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Dan perlu diketahui bahwa total hingga dengan hari keempat ini operasi pencarian ini berjumlah 11 orang dan 1 masih dalam pencarian, dan masih ada 1 lokasi yang masih terisolir, yaitu lokasinya namanya Latimojong. Pasca banjir yang menerjang 13 kecamatan di Luwu, Sulawesi Selatan sejak Jumat pagi, warga terdampak banjir mendapat bantuan logistik siap saji dari para sukarelawan. Saat ini, warga terdampak banjir masih berjibaku membersihkan rumah mereka dari lumpur akibat banjir. Logistik diserahkan di posko dan akan disalurkan ke warga terdampak banjir. Pertama, makanan jadi, kedua obat-obatan, yang ketiga itulah sembako-sembako yang bisa dibutuhkan oleh masyarakat. Keadaan di lapangan kita lihat, karena air sudah tidak ada, tapi lumpur yang membuat mereka kewalahan. Jadi kami dari Palang Merah Indonesia Kota Palopo bersama Perbakin Kota Palopo dan beberapa organisasi masyarakatan datang ke lokasi bencana, langsung menyerahkan dan mendistribusikan bantuan-bantuan yang sifatnya instan untuk masyarakat kita. Kenapa bantuan yang sifatnya instan? Untuk mengantisipasi, karena pada hari ini mereka semua melakukan pembersihan dan tidak ada kesempatan untuk mempersiapkan makanan untuk mereka. Bantuan logistik terus didistribusikan ke warga terdampak banjir dan longsor di Luwu dengan menggunakan helikopter milik TNI Angkatan Udara. Selain menyalurkan logistik, TNI Angkatan Udara juga mengevakuasi warga Latimojong sebanyak 15 orang ke Kecamatan Belopa atau posko utama. Kondisi jalan yang terisolasi akibat tertimbun longsor serta adanya jembatan putus menyebabkan proses penyaluran logistik terkendala. Tim Liputan, Kompas TV. Akibat hujan deras, turap setinggi 10 meter dan panjang 200 meter yang berada di Kompleks Perumahan Grand Depok City, Sukmajaya, Kota Depok longsor. Tidak ada korban luka ataupun jiwa akibat longsornya turap, tetapi akses jalan dan rumah warga yang berdekatan dengan lokasi terancam longsor susulan. Warga mengaku longsor semakin parah saat hujan lebat melanda. Warga mengaku pihak pengembang hingga kini belum merespons laporan warga soal longsor di dalam perumahan. Ini mungkin udah lama sebelum lebaran itu puasa. Oh, cuma sedikit-sedikit? Sedikit longsornya? Longsornya sedikit-sedikit. Banyak tidak kan. Itu kebetulan musim hujan, lama-kelamaan dia mengatakan dengan seperti ini. Artinya bertahap ya Pak? Bertahap. Berapa kali sih Pak? Ya waktu pas hujan aja. Cuma ini yang paling parah? Yang paling parah. Khawatirnya berapa Pak? Ya? Khawatirnya seperti apa? Khawatirnya mungkin nanti merugikan semuanya. Mungkin seperti kita rumah ini kan akan bikin rumah nggak takut makin manjang ya Pak ya? Makin memanjang. Sesaat lagi saudara, mahasiswa kampus Muhammadiyah di sejumlah daerah menggelar aksi damai bela Palestina. Mahasiswa mengutuk keras agresi militer Israel terhadap Palestina. Ganjar Pranowo menyebutkan akan kembali ke politik meski tidak bergabung dalam pemerintahan. PDIP menyebut sikap Ganjar sejalan dengan sikap dari partai. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda. Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimax. Ayam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah. Di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Di tanganmu,
botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Kita doyan banget makanan manis. Tapi kita nggak takut gigi berlubang. Karena pakai Cipta dan Maxi 12 Plus dengan enamel lock yang melindungi enamel gigi. Gigi kuat nggak takut lubang. Bebas nyemil, manis-manis. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh care dong halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Kembali di Kompas Siang, Saudara. Aksi bela Palestina digelar Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia. Di Yogyakarta, aksi digelar di sejumlah kampus, salah satunya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Massa menyuarakan aksi bela Palestina dan mendesak Israel untuk segera menghentikan serangan militer ke Palestina. Dalam aksinya, massa menggelar mimbar bebas dan bergantian berorasi untuk pelanggaran HAM yang dilakukan Israel. Aksi serupa digelar serentak di 172 perguruan tinggi Muhammadiyah se-Indonesia. Tidak secara umum 5 hal. Yang jaraknya berkilo-kilo. Di Sidoarjo, Jawa Timur, Sidoarjo berkumpul di halaman kampus menggelar aksi bela Palestina. Dalam aksi ini mereka mengecam keras Israel atas agresi dan serangan militernya kepada warga Palestina. Ada 8 tuntutan yang disampaikan dalam aksi bela Palestina hari ini. Salah satunya memaksa Mahkamah Kejahatan Internasional untuk segera mengadili Benyamin Netanyahu sebagai penjahat perang. Aksi damai bela Palestina juga digelar kampus mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Didominasi oleh sivitas akademika berbaju putih dan mahasiswa yang menggunakan alma mater biru. Aksi berlangsung di depan kampus Universitas Muhammadiyah Makassar tanpa menutup jalan. Para peserta aksi dibatasi spanduk yang membentang sepanjang 70 meter sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Kita pantau bagaimana jalannya aksi demo bela Palestina di 2 lokasi. Sudah ada jurnalis Kompas TV Linda Wirawan di Makassar, Sulawesi Selatan dan Kika Madona di Sidoarjo, Jawa Timur. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Linda Wirawan. Linda, hingga saat ini bagaimana aksi demo bela Palestina di Makassar, Sulawesi Selatan? Baik, selamat siang Juno dan juga saudara. Untuk aksi bela Palestina yang serentak diselenggarakan di 172 titik perguruan tinggi Muhammadiyah. Nah, kalau di Kota Makassar, tadi aksi bela Palestina sudah usai kurang lebih pada pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Kalau tadi ini saudara,
di kampus Universitas Muhammadiyah Kota Makassar, aksi bela Palestina berlangsung pada kurang lebih pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, dimulai dari titik kumpul yakni di Balai Sidang di dalam kampus Universitas Muhammadiyah. Kemudian para sivitas akademika bersama dengan para dosen dan juga mahasiswa berjalan bersama-sama menuju ke depan kampus Universitas Muhammadiyah, tepatnya di Jalan Sultan Alauddin Kota Makassar. Mereka kemudian melakukan proses pembentangan spanduk sepanjang 70 meter dihitung dari pintu masuk hingga pintu keluar kampus Universitas Muhammadiyah. Spanduk ini kemudian menjadi pembatas lokasi peserta aksi dan juga jalan raya, karena para peserta aksi tidak ingin menutup jalan, tidak ingin mengganggu para pengguna lalu lintas, mengingat bahwa Sultan Alauddin ini juga merupakan jalan poros penghubung Kota Makassar dan juga Kabupaten Goa. Nah, saudara, kalau kita lihat juga tadi para peserta aksi bela Palestina ini juga menggunakan atribut bendera Palestina, mulai dari bendera yang mereka kibarkan di tangan, digunakan sebagai shawl. Ini tentunya juga menjadi semangat kemerdekaan Palestina. Nah, saudara, dari 10 poin pernyataan sikap yang dibacakan langsung oleh Rektor Universitas Muhammadiyah, salah satu poin yang juga disampaikan adalah untuk mengapresiasi konsistensi dan juga keberanian dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia atas kemudian sikap dan juga pembelaannya di berbagai forum dunia akan pembelaan dan juga kemerdekaan Palestina. Dan saudara, walaupun aksi dilangsungkan pagi tadi di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, aksi ini bersifat undangan secara sukarela dan perkuliahan di dalam kampus Universitas Muhammadiyah tetap berjalan seperti biasa. Juno. Baik, terima kasih rekan Linda Wirawan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Lalu kita akan bergeser ke Sidoarjo, Jawa Timur. Sudah ada rekan Kika Madona. Lalu Kika, hingga saat ini bagaimana tuntutan dari mahasiswa di Universitas Muhammadiyah terkait dengan aksi bela Palestina? Ya, Juna dan juga saudara, jadi ada 8 tuntutan yang juga kemudian disuarakan pada aksi bela Palestina hari ini. Di antaranya adalah mengutuk keras Israel atas agresi dan serangan militer dan juga kemudian kepada Palestina. Lalu juga kemudian kedua, mendesak agar PBB segera memfasilitasi perundingan gencatan senjata antara Israel dan juga Palestina, dan berikutnya adalah memaksa agar Mahkamah Kejahatan Internasional untuk segera mengadili Benyamin Netanyahu sebagai penjahat perang. Dan untuk pemerintah Indonesia ada 2 tuntutan lain yang juga kemudian disuarakan, di antaranya agar meminta pemerintah Indonesia tidak melakukan langkah politik untuk membuka hubungan diplomatik dengan negara agresor dan pelaku genosid Israel. Lalu juga atas nama HAM dan juga Konstitusi Indonesia meminta agar penjajahan di Palestina dihapuskan, dan masa juga kemudian meminta agar pemerintah Indonesia memfasilitasi hal tersebut untuk juga disampaikan kepada internasional. Hal ini disuarakan atau ada 8 tuntutan yang disuarakan pada aksi damai membela Palestina hari ini di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo atau UMSIDA. Aksi berlangsung sejak pukul 9.30 pagi dan diawali dengan long march atau berjalan bersama dari kampus UMSIDA 2 dan juga 3 menuju ke kampus UMSIDA 1 tempat kami melaporkan saat ini. Aksi berlangsung dengan damai dan juga tadi kemudian ditutup dengan doa bersama yang mendoakan agar masyarakat Palestina segera mendapatkan perdamaian dan juga tentunya terhapuskan dari segala bentuk penjajahan. Aksi ini juga diikuti oleh mahasiswa, ada ratusan mahasiswa yang juga turut bergabung untuk menyuarakan tuntutannya pada hari ini, dan juga diikuti oleh Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan juga Aisyah. Di kota Surabaya, di wilayah Jawa Timur maksud kami, sejumlah Universitas Muhammadiyah juga kemudian melakukan aksi bela Palestina hari ini. Selain di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang tadi juga berlangsung, Universitas Muhammadiyah Surabaya juga menyuarakan tuntutan untuk bisa membela Palestina dalam aksinya yang berlangsung pada pukul 10 pagi tadi. Demikian Juno. Terima kasih atas laporan Anda, Jurnalis Kompas TV, Kika Madona dari Sidoarjo, Jawa Timur, dan juga sebelumnya ada rekan Linda Wirawan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sesaat lagi, saudara, Hamas berencana menerima gencatan senjata yang dimediasi Qatar dan Mesir. Persetujuan ini muncul di tengah serangan Israel ke kota Rafah yang membahayakan 1,4 juta warga Palestina yang mengungsi di Rafah.
Polsek Merauke menangkap seorang pria yang dilaporkan melakukan pencabulan terhadap sejumlah anak di Merauke, Papua Selatan. Pelaku melancarkan aksinya dengan modus mengancam menyebarkan foto bukil korban. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Pemimpin milenial dan pemimpin perempuan BUMN. Generasi milenial bisa menjadi penggerak zaman dan penentu masa depan. Direksi milenial dan perempuan di BUMN tercatat sebanyak 12% dan 22%. Kita siap merekrut generasi milenial untuk bergabung tidak hanya di kementerian tapi juga di perusahaan-perusahaan BUMN. Direktur Milenial Bank BRI. Di PT Pelmipu terdapat pemimpin dari generasi milenial. Saya ingin memastikan transformasi terutama kepemimpinan perempuan itu terjadi. Tak hanya itu, BUMN khususnya di BNI dan juga Pupuk Indonesia terdapat beberapa serikandi pemimpin perempuan. Dengan adanya pemimpin dari generasi milenial dan perempuan, diharapkan bisa membawa BUMN sebagai cermin semangat untuk perubahan yang lebih baik lagi. BUMN, pulihkan Indonesia, bangkitkan negeri. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Kelompok Hamas Palestina menerima rencana gencatan senjata yang dimediasi Qatar dan Mesir. Meski ada upaya itu, Israel masih menyerang kota Rafah di jalur Gaza pada Senin kemarin. Penerimaan tiba-tiba Hamas terhadap perjanjian gencatan senjata yang dimediasi Qatar dan Mesir terjadi beberapa jam setelah Israel memerintahkan evakuasi warga Palestina dari lingkungan timur Rafah, Gaza, Palestina. Diketahui Israel masih menyerang kota Rafah dengan target sasaran kelompok Hamas. Namun serangan Israel sangat membahayakan bagi warga yang berada di Palestina, sekitar 1,4 juta warga yang saat ini masih mengungsi di kota Rafah. Meskipun ada upaya perdamaian, Perdana Menteri Israel mengatakan akan mengirim negosiator untuk melanjutkan pembicaraan mengenai kesepakatan gencatan senjata. Warga wilayah Rafah kini mulai mengungsi menyusul ancaman Israel untuk melakukan serangan secara besar-besaran di kota Rafah. Bencana banjir di Kenya masih terus berlangsung sejak pertengahan Maret lalu. Bencana telah menewaskan 200 lebih warga Kenya. Hujan deras yang masih mengguyur wilayah timur Afrika membuat banjir di Kenya belum juga surut. Hal ini membuat Presiden Kenya untuk kembali menunda pembukaan sekolah bagi para murid. Kementerian Dalam Negeri mencatat banjir telah menelan 200 lebih korban jiwa. Sementara 164 orang lainnya masih dinyatakan hilang.
Banjir juga memaksa 42.526 penduduk untuk mengungsi dan memberi dampak negatif bagi 210.000 jiwa. Di negara tetangga Kenya, yakni Tanzania, banjir telah menewaskan 155 orang. Asosiasi Kelompok Jurnalis Televisi Pemerintah Italia RAI melakukan aksi mogok kerja menyusul tekanan politik dari pemerintah. Tekanan politik mulai dari pengetatan anggaran, pembukuan dan perekrutan karyawan baru, dan pengurangan pekerja. Menurut Asosiasi Jurnalis RAI, pemerintah Italia mulai melakukan intervensi berita hingga membatalkan narasumber karena ada informasi yang bocor mengenai kasus kriminal yang menyeret pejabat tinggi Italia, yakni Perdana Menteri Giorgia Meloni. Setelah kejadian ini, pengawas media Reporter Without Borders menurunkan peringkat indeks kebebasan pers Italia dari 41 ke 46 dari 180 negara, dan Italia masuk dalam kategori negara bermasalah. Del Consiglio che domenica scorsa, non ieri ma l'altra domenica, mentre si candida in Europa, ha il tempo di definire il servizio di report sul come si spendono i soldi pubblici per costruire i centri immigrati in Albania. Che è avvenuto quel venerdì pomeriggio nella redazione di Che sarà. Io in 35, era l'89, quindi siamo a 35 anni di lavoro, non l'avevo mai visto in tutta la mia vita lavorativa, che non è stata breve. Generasi kedua imigran Indonesia di Amerika Serikat seringkali dihadapkan pada satu tantangan, yakni menguasai bahasa ibu mereka. Di kampus terkenal University of Pennsylvania, kelas bahasa Indonesia dimanfaatkan anak imigran Indonesia untuk mengasah kemampuan bahasa Indonesia mereka yang semakin memudar. Berikut liputan dari tim VOA. Ini adalah presentasi mahasiswa kelas bahasa Indonesia pemula di University of Pennsylvania. Jack dan Arnaf adalah dua mahasiswa S1 keturunan Indonesia yang tengah mengambil kelas bahasa Indonesia ini. Saya berasal dari Jakarta, tapi semua keluarga on his side dari China. Chindo, yeah. Chindo. I was in Jamaica my whole life. So, I mean, like, most of my culture is Jamaican. I guess, like, some parts of it are Indonesian. To be fair, like, it's Indian either way. Like, I'm either Indian in Jamaica or Indian in Indonesia. So Kelas ini adalah satu dari 50 bahasa minoritas yang diselenggarakan oleh University of Pennsylvania di Philadelphia dan diajar oleh Citra Wardani yang mengajar lewat program pertukaran Fulbright Foreign Language Teaching Assistant. Aku juga ketemu murid-murid yang fun banget mereka belajarnya, dan aku punya hubungan yang dekat sama mereka, not as teacher gitu, tapi lebih kayak mentor, kayak kakak gitu kalau buat mereka. Jadi iya boleh coba. Metode yang diajarkan Citra menekankan ke pembicara sehari-hari yang dirasa akan lebih bermanfaat untuk para mahasiswa ini untuk berinteraksi dengan warga Indonesia. Like the foremost point of the class is to learn how to speak with Indonesians, not worry about formal or informal. Just like get it out there and just keep speaking the language. And I feel like that's honestly the best way to learn. Like we also go to we went to restaurants together. Like we know how to order food. Suka makan nasi goreng, pretty basic. Tapi saya juga suka makan ayam gulai dan makanan Padang lain. Dari 1 sampai 10, skill bahasa Indonesia kalian berapa? 4. 4 juga. Mayoritas mahasiswa kelas bahasa Indonesia di kampus ini tumbuh dan besar dengan orang tua asal Indonesia. Namun, justru kesulitan untuk berkomunikasi aktif dalam bahasa ibu mereka. Seperti curhatan Zora dan Timothy yang masuk di kelas bahasa Indonesia tingkat lanjut yang diajarkan oleh Citra. Saya ambil kelas ini untuk bisa lebih lancar bahasa Indonesianya, karena saya ngomong bahasa Indonesia sama mami papiku. Ya, saya juga kesel kalau nggak tahu gimana bisa ngomong di Indo, karena saya suka ngomong tentang banyak science related things. University of Pennsylvania berada di kota Philadelphia yang dikenal memiliki konsentrasi diaspora Indonesia yang tinggi, termasuk para mahasiswa yang bersekolah di sini. Kepiawaian bahasa Indonesia imigran Indonesia generasi kedua umumnya memudar.
namun budaya dan nilainya masih tetap bertahan. Mungkin kalau untuk yang orang tuanya orang Indonesia itu masih lumayan dekat ya, jadi mereka bisa relate kalau misalnya orang Indonesia basa-basinya itu straightforward banget ya, nanya udah punya pacar, udah gede ya masih inget tante nggak ya, kalau kayak gitu mereka ngerti. Cuman mereka juga paham kalau waktu orang Indonesia misalnya kasih pendapat suka muter-muter nih ngomong, tapi kalau lagi basa-basi straightforward banget. Bagi para murid Citra, belajar bahasa Indonesia tak sekadar mengejar nilai, namun juga untuk kembali mengenal dan mempertahankan budaya kampung halaman orang tuanya. Dari Philadelphia, Randy Wicaksana, VOA. Sesaat lagi saudara, Polsek Merauke menangkap seorang pria yang dilaporkan melakukan pencabulan terhadap sejumlah anak di Merauke, Papua Selatan. Pelaku melancarkan aksinya dengan modus mengancam menyebar foto bugil korban. Bagi Anda pecinta kuliner, kini ada varian baru coto Makassar bernama coto bakar. Daging sapi yang empuk dan dipanggang dicampur dengan kuah coto Makassar. Cocok untuk menu makan siang Anda. Informasinya akan dibawakan oleh rekan saya, Mercy Tirayo, setelah jeda. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Ayam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah. Di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Nggak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Kita doyan banget makanan manis. Tapi kita nggak takut gigi berlubang. Karena pakai Cipta dan Maxi 12 Plus dengan enamel lock yang melindungi enamel gigi. Gigi kuat nggak takut lubang. Terus nyemil manis-manis. Pusing kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh Care dong halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care. Pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care. Hangatnya selalu bikin fresh. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Saudara, kini saatnya kita simak sejumlah informasi menarik dari Biro Kompas TV di Tanah Air dalam Cerita Nusantara. Sudah bergabung dua jurnalis Kompas TV, ada Linda Wirawan
dari Makassar, Sulawesi Selatan, dan Jessica Ardana dari Merauke, Papua Selatan. Kita menuju ke Makassar terlebih dahulu. Selamat siang Linda, informasi menarik apa dari sana siang hari ini? Baik, saudara, hari ini ada 2 informasi yang dapat kami sampaikan dari Kompas TV Biro Makassar untuk segmen Cerita Nusantara edisi hari ini. Saudara, pembersihan benda pusaka kerajaan atau Matompang Arajang setiap tahunnya digelar di Kerajaan Bone, Sulawesi Selatan. Ritual ini kemudian diwariskan dan dilestarikan hingga saat ini. Setiap tahun, Kerajaan Bone di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan menggelar ritual Matompang Arajang atau pembersihan benda pusaka kerajaan. Sejumlah benda pusaka yang dibersihkan seperti tedung pulaweng atau payung emas, selempang emas sepanjang 1,7 meter, kris Lamakawa, pedang Latea Riduni, tombaka Lasalaga, dan sejumlah benda pusaka lainnya. Benda pusaka ini dibersihkan dengan menggunakan jeruk nipis dan kemudian dibasuh dengan air yang diambil dari 7 mata air yang ada di Kerajaan Bone. Dalam ritual pembersihan benda pusaka kerajaan ini, sejumlah bisu memperlihatkan keahlian mereka kebal terhadap senjata tajam atau biasa dinamakan Makgiri Bisu. Bisu merupakan seorang pria yang berpenampilan seperti wanita, namun dipercaya oleh Kerajaan Bone untuk menjaga pusaka kerajaan. Kilas tentang Matompang Arajang adalah suatu ritual adat tentu sejak Kerajaan Bone. Yang ditampang itu adalah merupakan parewa Arajang, itu benda pusaka, ada alat perang juga termasuk alat pelantikan raja guna untuk memberikan kesucian kembali sebagai benda yang sangat disakrakan di Kabupaten Kerajaan. Pembersihan benda pusaka. Iya. Untuk kegiatan Matompang Arajang ini sendiri dilaksanakan setiap apa, Pak? Biasanya setiap satu tahun sekali. Pembersihan benda pusaka ini digelar setiap tahun oleh Kerajaan Bone saat memperingati Hari Jadi Kabupaten Bone. Kegiatan ini menjadi daya tarik bagi warga sekitar maupun wisatawan dari luar daerah. Ritual Matompang Arajang ini merupakan kegiatan yang dilakukan sejak zaman Kerajaan Bone berkuasa dan hingga kini menjadi warisan budaya yang dilestarikan. Rahmatullah, Kompas TV Bone, Sulawesi Selatan. Kita saksikan bersama. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Coto Makassar merupakan kuliner khas Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan dapat ditemukan di berbagai titik di Kota Makassar. Kali ini ada varian rasa yang berbeda, yakni coto bakar. Bagi Anda para pencinta coto Makassar, rasanya tak lengkap kalau belum mencicipi hidangan yang satu ini. Aroma khas daging sapi bakar yang sangat menggugah selera membuat pengunjung yang datang penasaran dengan rasa coto bakar ini. Daging sapi yang empuk dan dipanggang dicampur dengan kuah coto Makassar makin menggugah selera, apalagi dimakan dengan ketupat atau nasi hangat. Ini coto saya, coto bakarnya sudah datang. Nah, kita racik-racik dulu ya, saudara ya. Nah, ini kalau orang Makassar itu pasti harus pakai sambal. Nih, sambal. Dan yang nggak kelupaan, ini wajib untuk orang Makassar itu pakai jeruk nipis. Ini bisa menambah dan juga memperkaya cita rasa dari coto bakar yang sudah kaya dengan rempah-rempah ini. Oke, langsung saja kita icip, saudara. Coto bakar ini terinspirasi dari konro bakar, sehingga pemilik rumah makan coto bakar ini berani menyajikan coto yang sedikit berbeda dari yang sudah ada. Kehadiran coto bakar ini diharapkan mampu memberi cita rasa baru pada menu tradisional coto Makassar. Selama ini di Makassar kan nggak dibakar ya, hanya direbus saja. Jadi saya cari varian baru yang dibakar. Karena selama ini yang ada di Makassar itu hanya konro bakar. Alhamdulillah pada suka semua. Jadi ya hanya dengan dukungan keluarga hanya saya coba untuk buka. Bagi Anda pencinta kuliner coto Makassar dapat mencoba menikmati coto bakar Serjen 99 ini. Apalagi aroma daging sapi panggang yang empuk memanjakan lidah.
Nah saudara, coto bakar ini merupakan perpaduan dari daging yang dibakar dan kuah coto tradisional khas kota Makassar. Dan ini menghasilkan rasa yang begitu gurih dan juga enak. Ini juga bisa menjadi salah satu destinasi wisata kuliner Anda jika berkunjung ke kota Makassar. Saya Linda Wirawan, Mila Rustam, Kompas TV, Makassar. Itu tadi dua informasi yang dapat kami sampaikan. Nusantara edisi kali ini. Kembali ke Anda, Mercy. Dari Makassar, kita bergeser ke Merauke. Selamat siang, Jessica. Cerita menarik apa dari Merauke siang hari ini? Baik, Mercy dan juga pemirsa, selamat siang. Dari Tugu Lingkaran Brawijaya Merauke, Papua Selatan, untuk cerita Nusantara kami memiliki dua informasi menarik bagi Anda. Polsek Merauke menangkap seorang pria yang dilaporkan melakukan pencabulan terhadap sejumlah anak di Merauke, Papua Selatan. Pelaku melancarkan aksinya dengan modus mengancam menyebar foto bugil milik korban. Pria berinisial M ini ditangkap setelah kepolisian sektor Merauke Kota mendapat laporan dari warga karena menyetubuhi anak di bawah umur. Menurut Kapolsek Merauke, M menjalankan aksinya dengan mengedit foto korban seolah-olah korban sedang bugil, lalu mengancam akan menyebar foto korban. Agar tidak disebar, pelaku meminta korban mengirim foto asli saat korban sedang tak mengenakan pakaian. Karena takut dan tanpa pengawasan orang tua, korban menuruti permintaan pelaku. Aksi pelaku tak berhenti sampai di situ. Mendapat foto korban yang asli, pelaku kembali mengancam untuk menyebar foto tersebut jika korban tak datang menemuinya di kamar kos pelaku. Karena ketakutan, korban menuruti segala permintaan pelaku hingga korban disetubuhi oleh pelaku sebelum dilaporkan ke pihak kepolisian. Di mana pelakunya adalah Mr. M. Di sini kami kenakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Untuk korban sendiri itu yang membuat laporan awalnya dari satu korban berlaporan. Nah, namun hasil pemeriksaan kepada tersangka mengaku bahwa sudah 3 korban dan seluruhnya di bawah anak yang sudah disetubui. Nah, namun informasi yang kami dapatkan juga dari informasi masyarakat yang ada bahwa sebetulnya korban bukan hanya 3 yang disetubui. Ada menyampaikan juga sejumlah 7 korban seluruhnya. Dari pengakuan pelaku, sudah ada 3 anak yang menjadi korban pelaku. Namun, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut karena informasi yang diterima pihak kepolisian ada sekitar 7 orang anak yang menjadi korban pelaku. Atas perbuatannya, pelaku diancam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Syarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Berita selanjutnya, maraknya jajanan modern tak jarang membuat kuliner tradisional asli daerah terlupakan. Kuliner tradisional Saguset misalnya, yang mulai asing di telinga generasi sekarang. Untuk melestarikannya, Festival Saguset Budaya Panganan Lokal Sukumarin, Papua Selatan pun digelar. Populernya kuliner modern saat ini membuat kuliner tradisional daerah menjadi jarang dikenal maupun diperjualbelikan di masyarakat. Sagusep misalnya, makanan tradisional berbahan dasar sagu, kelapa, daging dan rempah-rempah ini mulai terdengar asing di generasi anak muda saat ini. Pembuatan sagusep yang harus dibarengi dengan acara khusus seperti acara tradisional menjadi salah satu penyebab kurang populernya kuliner tradisional ini. Untuk melestarikan kuliner sagu, Festival Sagusep bertemakan budaya penganan lokal Sukumarin, Papua Selatan digelar di Balai Kampung Wasur. Festival ini dimeriahkan oleh mama-mama Papua yang memasak sagusep dalam jumlah banyak secara bersama-sama. Antusias mama Papua terlihat dalam mengolah bahan, menyiapkan perapian, memasak, hingga sagu siap disantap. Proses pengolahan sagusep sendiri diantaranya dengan mencampurkan sagu, kelapa, dan daging ke dalam bungkusan daun. Kemudian dipanggang di dalam perapian berisi batu panas, kayu bakar, dan ditutup dengan kayu bus. Setelah 1,5 jam menunggu, aroma sedap pun sudah tercium dan sagusep siap disantap bersama-sama.
Kalau tujuannya sendiri, kalau kegiatan ini kan sebenarnya kegiatan dari Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek melalui program Dana Indonesiana. Nah, kebetulan kami kemarin ikut program itu, tujuannya sendiri untuk biar bisa generasi muda itu bisa mengetahui resep khas leluhur tentang sagu sep. Nah, kebetulan sagu sep ini sendiri itu sudah mulai punah, sudah mulai pudar karena dia kalah pamor dengan jajanan modern saat ini. Jadi orang-orang tuh sudah mulai melupakan jajanan lokal. Nah, kalau sagu sep ini sendiri biasanya orang dulu itu hanya dibuat saat-saat ada acara adat, makanya dia itu sulit ditemukan. Nah, makanya kami pengen bagaimana jajanan ini tuh dikenal oleh orang-orang modern saat ini. Tujuannya sih seperti itu. Minimnya pengetahuan anak muda akan makanan tradisional Papua menjadi salah satu alasan Festival Sagu Sep digelar. Tak hanya sekadar festival saja, seluruh rangkaian proses pembuatan sagu sep turut didokumentasikan sebagai bahan ajar pembuatan sagu sep, khususnya bagi generasi yang akan datang. Jessica Ardana, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Demikian informasi dari Merauke, Papua Selatan. Kembali ke studio. Terima kasih Jessica Ardana, jurnalis dari Biro Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Dan sebelumnya ada Linda Wirawan, jurnalis dari Biro Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan, yang sudah bergabung dalam Cerita Nusantara. Saudara Kompas yang masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik, diantaranya seorang pemuda di Cianjur, Jawa Barat merasa tertipu karena mengetahui istri yang dinikahinya hampir sebulan ternyata adalah seorang pria. Kedok pelaku terbongkar setelah pihak keluarga menelusuri latar belakang pelaku. Sesaat lagi Kompas yang segera kembali. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. BUMN bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk memberantas korupsi dalam rangka bersih-bersih BUMN. Saat Garuda Indonesia diambang kebangkrutan, anggota holding Dana Reksa, yaitu PPA, mendukung optimalisasi restorasi Garuda. Dana Reksa sebagai holding BUMN transformasi dan investasi mendukung transformasi lebih dari 20 BUMN dan menuntaskan pembubaran 7 BUMN yang tidak memiliki nilai ekonomis. Indonesia Financial Group yang berperan sebagai pilar penting dalam industri keuangan Indonesia. IFG ditunjuk Kementerian BUMN sebagai pengelola investasi dana pensiun BUMN. Kejaksaan Agung menangkap 5 tersangka kasus korupsi proyek pembangunan pabrik blast furnace oleh PT Krakatau Steel tahun 2011. Pemerintah berkomitmen terus mengadakan program bersih-bersih BUMN agar dapat memberikan pertumbuhan ekonomi Indonesia. BUMN, pulihkan Indonesia, bangkitkan negeri. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia. Enak lagi. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Kita doyan banget makanan manis. Tapi kita nggak takut gigi berlubang. Karena pakai Cipta dan Maxi 12 Plus dengan enamel lock yang melindungi enamel gigi. Gigi kuat nggak takut lubang. Bebas nyemil, manis-manis. Jalan yuk.
Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat! Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Anda kembali menyaksikan Kompas Siang. Saudara, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengatakan salah satu kader partainya berpeluang menjadi menteri di kabinet Prabowo Gibran. Zulkifli Hasan di beberapa kesempatan termasuk saat Car Free Day pada hari Minggu kemarin tidak menjelaskan detail berapa kursi menteri yang hendak diminta partainya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sebelumnya dalam satu kesempatan Zulha sempat menyebut bahwa kadernya yang bernama Eko Purnomo atau Eko Patrio akan maju menjadi menteri pembantu pemerintahan Prabowo Gibran. Namun ia menegaskan penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ada Pilkada Jawa Barat, ada Bima Arya, udah deklarasi sama Desi ya. Kalau Jakarta ada Zita, ada Fasa, ada Eko. Ya tadi Eko kan calon menteri ya. Tapi kan Pak tadi ada di sini tiga jam ngomongin juga nggak nih Pak soal pilkada? Oh ya masing-masing aja. Masing-masing. Jadi kira-kira kalau koalisi di Pilgub DKI itu seperti apa sih Pak? Mungkin nanti Mbak Zita atau belum ke tunggu dulu pelantikan DPRD kan. Jadi Mas Eko itu clue-cluenya mau kemana sih Pak Zita? Oh ya nantilah kita lihat ya. Politik kan dinamis. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menanggapi pernyataan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang menyebut Eko Patrio calon menteri. Habibur Rahman bilang pernyataan Zulha soal cek Eko Patrio calon menteri bisa saja didapat dari Prabowo langsung melalui jalur komunikasi Ketua Umum Partai pendukung. Habibur Rahman mendukung jika sosok Eko Patrio jadi menteri untuk pemerintahan Prabowo Gibran. Yang menyampaikan kan Bang Zul, ya. Bang Zul kan ketum. Tentu ketum punya saluran komunikasi khusus dengan Pak Prabowo, sesama ketum kan. Ya mungkin saya menduga ya mungkin itu kan didapat langsung dari Pak Prabowo. Ya kita sih senang-senang saja kalau Eko kan orang Jakarta Timur juga kan, jadi menteri, punya teman menteri saya jadinya kan. Kita ikut bangga. Eko Patrio ini udah muncul di kalangan internal, Bang Habib sendiri udah. Ya kalau lihat ini, ya kan. Potongannya itu pantas juga sih Eko jadi menteri gitu kan. Kalau lihat kalau baju itu ya potongannya dengan bahannya ya kan, potongannya bagus, bahannya bagus Eko jadi menteri gitu. Jadi menurut saya pantas-pantas banget ya Pak Eko jadi menteri. Partai politik pendukung Prabowo Gibran tengah mempersiapkan nama-nama yang akan diajukan sebagai calon menteri. Teka-teki siapa saja yang akan masuk di kabinet Prabowo Gibran terus menjadi perbincangan hangat. Apalagi ada usulan untuk menambah jumlah menteri dari 34 menjadi 40. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka memberi sinyal porsi menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Gibran akan lebih banyak kalangan profesional. Hanya saja Gibran bilang porsi, jabatan dan nama semua akan disampaikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya banyak profesional. Nanti ya kalau urusan kabinet nanti, dan itu keputusannya sekali lagi di Pak Presiden terpilih ya. Masuk Bapak sudah mengajukan nama-nama terbaiknya Mas? Sekali lagi nanti keputusannya di Pak Prabowo selaku Pak Presiden terpilih. Lebih banyak yang profesional ya? Ditunggu aja ya. Partai politik pendukung Prabowo Gibran juga sudah mulai menyiapkan nama-nama yang akan diajukan sebagai menteri di kabinet Prabowo Gibran. Namun, siapa saja yang akan masuk dalam kabinet, semuanya menjadi hak prerogatif Prabowo yang akan menentukan. Jadi sepenuhnya keputusan
siapa yang duduk di kabinet, siapa yang pantas membantu Pak Prabowo, itu ada di tangan Pak Prabowo atas usulan partai politik dan pihak lain. Jangan lupa juga loh Mbak Adisti, bukan cuma partai politik yang mengusulkan, orang-orang di luar partai politik juga ramai, riuh mengusulkan nama-nama calon menteri. Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman angkat bicara tentang penambahan nomenklatur kementerian. Namun, urusan kabinet jadi kewenangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Habibur Rahman menyebut wajar jika nomenklatur kementerian ditambah dalam pemerintahan Prabowo Gibran mengingat tantangan Indonesia semakin besar. Namun ia menepis hal ini sebagai salah satu cara bagi-bagi kekuasaan lewat kursi di kabinet. Tantangan kita besar, target kita besar. Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga menjadi besar. Ya. Tapi kan ada ketakutan hanya untuk akomodasi parpol-parpol lain supaya. Ya itulah kesalahan cara berpikir ya dan nggak apa-apa jadi masukan bagi kami. Jangan sampai hanya sekedar untuk mengakomodir kekuatan politik. Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara merekomendasikan agar jumlah kementerian ditambah dari 34 menjadi 40 kementerian. Misalnya, Kementerian Pangan Nasional, Kementerian Perpajakan dan Penerimaan Negara, Kementerian Pengelolaan Perbatasan dan Pulau Terluar, serta Kementerian Kebudayaan. Sebelumnya, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara telah mengatur jumlah maksimal kementerian, yakni total sebanyak 34 kementerian. Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar meminta publik bersabar terkait arah politik partainya untuk berkoalisi atau tidak dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Caimin menyebut posisi partainya di koalisi Prabowo masih tunggu pelantikan presiden. Masuk koalisi atau tidak kan nanti kita lihat tanggal 20 Oktober. Di situ akan terlihat koalisi yang sesungguhnya kayak apa. Nah ini yang penting buat PKB hari ini adalah mengakhiri proses kompetisi Pilpres dan menitipkan agenda-agenda kepada Presiden terpilih. Pelantikan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden akan digelar 20 Oktober mendatang. Masih ada 5 bulan bagi partai politik untuk menentukan arah politik mereka untuk bergabung atau memilih sebagai oposisi. Tim Liputan, Kompas TV. Calon Presiden Pemilu 2024 Ganjar Pranowo mendeklarasikan berada di oposisi atau berada di luar pemerintahan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar di Rumah Pemenangan Teguh Umar 9 dalam acara Halal Bihalal sekaligus membubarkan TPN. Ganjar meski berada di luar pemerintahan Prabowo Gibran, ia menghormati pemerintahan. Berada di luar pemerintahan, Ganjar mengaku akan menjalankan pengawasan di luar pemerintahan secara benar. Bahwa kita tidak akan pernah berhenti untuk mencintai Republik. Kita akan mengawal segala cara. Dan saya deklarasi pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini. Tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini. Dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto menyebut sikap Ganjar Pranowo untuk berada di luar pemerintahan sejalan dengan sikap partai. Meski PDI Perjuangan belum menyatakan sikap politik pasca pemilu secara resmi, Hasto mengatakan banyak cara untuk mengabdi kepada negara tanpa harus masuk ke dalam pemerintahan. Sebelumnya, Saudara, Ganjar menegaskan untuk tidak bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran dan akan melakukan kontrol di luar pemerintahan. Pak Ganjar dan Prof. Mahfud tadi menegaskan bahwa pemilu ini tidak merubah seluruh komitmen bagi masa depan rakyat, bangsa dan negara. Dan ruang pengabdian itu begitu luas.
Misalnya di dalam memperjuangkan tegaknya supremasi hukum, memperkuat proses meritokrasi agar tetap berjalan, terlembaga, dan terlebih saat ini juga sedang dilakukan persiapan pilkada serentak. Tentu saja pemilu 2024 menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Bagaimana kedaulatan yang berada di tangan rakyat itu tidak boleh dirampas dengan cara apapun. Tapi komitmen Pak Ganjar tadi berarti mencerminkan sikap partai? Ya tentu saja, karena itu merupakan sikap kenegarawanan, suatu sikap yang sangat baik. Saudara, usai jeda Kompas yang masih akan kembali dengan informasi diantaranya seorang pemuda di Cianjur, Jawa Barat merasa tertipu karena mengetahui istri yang dinikahinya hampir sebulan ternyata adalah seorang pria. Kedok pelaku terbongkar setelah pihak keluarga menelusuri latar belakang pelaku. Presiden Joko Widodo meresmikan laboratorium milik Kementerian Komunikasi dan Informatika di Depok, Jawa Barat. Fasilitas bernama Indonesia Digital Test House dibangun dengan dana 1 triliun rupiah. Sesaat lagi informasi ini akan hadir. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya meredakan alergi. Indal CTN. Madu Teja Sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu Teja Saset, enak sehatnya. I've got a car, we've gone so far, exploring the unknown with every... Kami yang pertama berinovasi, berikan yang terbaik tanpa henti. Hyundai EV, expect more. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Freshcare dong, halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Freshcare, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Freshcare, hangatnya selalu bikin fresh. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Hanya gara-gara tidak senang sepeda motornya dipinjam terlalu lama, seorang pria di Palembang tega menganiaya ibu kandungnya sendiri. Akibatnya korban mengalami luka memar di kepala. Korban melaporkan kasus ini ke Polrestabes Palembang. Pelapor melaporkan terlapor berinisial AR karena sudah tidak tahan kerap dianiaya oleh terlapor. Korban menyebut peristiwa berawal ketika adik kandung pelaku meminjam sepeda motor miliknya melalui korban saat terlapor sedang tidur. Tidak lama kemudian terlapor bangun dari tidur dan menanyakan sepeda motornya pada korban. Pelaku yang diduga kesal pada korban karena meminjamkan sepeda motor pada adik pelaku, kemudian langsung menganiaya korban dengan cara menginjak dan memukul kepala korban. Akibatnya, korban mengalami luka memar di bagian kepala. Siapa ini tadi? Lapor kayak anak. Anak kandung? Iya. Kenapa mak? Mak diapain? Dipukul yang. Dipukul? Dipukul diinjak juga gitu? Iya. Kenapa gara-garanya? Gara-gara jual sepeda motor sebagai adiknya. Oh, yang minjemin siapa? Adiknya. Oh, kenapa kok emosinya sama mak kan yang pakai motor adiknya? Tahu uang adiknya. Oh, kenapa pengaruh minuman keras, narkoba atau apa? Narkoba kali. Oh.
Ya, sekarang ini kita sudah tidak tahan lagi, Mak ya? Iya. Sudah sering dipukul ini, Mak? Kalau yang mukul ini baru inilah, tapi kalau bentak-bentak tuh lah teman. Yang juga jadi sorotan saudara, sekelompok mahasiswa yang tengah beribadah diduga digeruduk warga di Jalan Ampera, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan pada Minggu malam. Polisi menangkap lebih dari 1 orang dalam kasus pengeroyokan. Pihak yang bertikai pun telah duduk bersama dan telah memilih berdamai. Sekelompok mahasiswa yang tengah beribadah diduga digeruduk warga di Jalan Ampera, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan pada Minggu malam. Mahasiswa kala itu tengah melaksanakan doa rosario di salah satu rumah kontrakan. Bersama Ketua RT, warga sempat menegur mahasiswa agar tidak menggelar ibadah di permukiman. Diduga tidak terima dengan teguran Ketua RT, cekcok pun terjadi hingga akhirnya keributan tidak terhindarkan. Kericuhan ini bahkan viral di media sosial. Ketua RW menyebut pihak yang bertikai menggunakan senjata tajam. Kericuhan pun usai setelah sejumlah tokoh masyarakat datang dan melerai. Gitu, karena saya kena kepukul PW gitu. Itu makanya dia saya dipukul gitu. Saya mau mengelai, kenapa Pak kasih suku? Saya nggak terima dengan begini. Dipukul duluan ya. Iya. Nah terus Pak, untuk yang terkena sajam nih Pak, itu kan hanya kegores Pak ya. Iya. Itu berapa orang Pak dari kelompok mereka? Satu orang. Iya. Itu dari kelompok yang nggak tahu saya tahu satu ya. Iya. Dari kelompok yang saya perempuan. Oh perempuan. Sementara usai kericuhan, polisi mendatangi tempat kejadian dan menangkap lebih dari 1 orang pelaku yang diduga melakukan pengeroyokan. Polisi menyebut ada korban luka dalam kericuhan yang terjadi Minggu malam. Polisi hingga kini masih memeriksa para pelaku secara intensif. Yang sampai saat ini kami mengaman lebih dari 1 orang. Dan kami melakukan pendalaman tentang keterlibatan kasus tersebut. Nanti insya Allah besok akan kita press release secara bersama-sama untuk keterlibatan dari orang-orang tersebut. Baik, untuk korban tersebut itu suatu penganiayaan yang dilaporkan tadi. Jadi kami dari pihak kepolisian, dari segi hukum, kami melaksanakan upaya kepolisian agar terang dengan kasus tersebut. Tak hanya dari sisi hukum, penyelesaian kericuhan juga ditempuh secara kekeluargaan. Kedua pihak yang bertikai duduk bersama dengan polisi, TNI, Kementerian Agama, Tangsel, Forum Kerukunan Umat Beragama, tokoh masyarakat, serta unsur organisasi keagamaan. Pertemuan digelar di ruang rapat Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, Senin siang. Kedua belah pihak akhirnya sepakat berdamai. Perwakilan Kementerian Agama Tangsel mengatakan tidak ada pelarangan beribadah dalam kasus ini. Pihaknya lebih menitik beratkan kepada etika sosial dan toleransi beragama. Ibadah yang digelar di lokasi permukiman diharapkan mempertimbangkan waktu dan tak mengganggu ketertiban. Ini kan mungkin berdekatan ya kan dengan masyarakat, sehingga harus diatur itu suaranya, volume suaranya dan sebagainya. Apalagi misalnya sudah lumayan malam waktunya. Tadi boleh melanjutkan tetapi tidak boleh membuat gaduh. Satu, kedua, atau silahkan cari tempat yang lain gitu ya, tetapi tidak ada alasan bahwa itu adalah sebuah pelarangan. Enggak. Jadi ini lebih menitik beratkan kepada etika sosialnya, bukan ke agamanya. Sekarang baik pihak korban, pelaku, dan kemudian juga pertemanan mereka bergumul itu semuanya sudah dimaafkan. Kita saling islah bersama. Meski kedua belah pihak sepakat menyatakan berdamai, polisi masih mengusut kasus dugaan pengeroyokan yang mengakibatkan korban luka. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Seorang pemuda di Cianjur, Jawa Barat merasa tertipu karena mengetahui istri yang dinikahi hampir sebulan ternyata adalah seorang pria. Kedok pelaku terbongkar setelah pihak keluarga menelusuri latar belakang pelaku. Impian seorang pria di Cianjur untuk menjalani biduk rumah tangga dengan kekasih pujaan hati pupus sudah. Pria ini malah tertipu karena sang istri adalah laki-laki. Korban dan pelaku pertama kali berkenalan melalui media sosial. Selama setahun berpacaran, korban tak merasa curiga
karena pelaku kerap berpenampilan sebagai perempuan. Namun, setelah 1 bulan menikah, pihak keluarga korban mulai menaruh curiga. Kedok pelaku akhirnya terbongkar setelah keluarga menelusuri latar belakang pelaku. Dia bilang, saya sudah gak punya orang tua, sudah mati. Bilangnya, saya gak curiga karena dia pakai muslim. Oh, pakai gamis? Pakai gamis, disadar. Soalnya gini, saya menelusuri keluarganya karena gak mungkin orang sudah gak punya ibu Rama, gak mungkin gak punya sanak famili. Akhirnya ada yang mengatakan, oh itu mah dia laki-laki. Kepala Desa Wangunjaya, Jailani, membenarkan kejadian itu. Pihaknya menyayangkan keluarga kurang teliti saat akan menikahkan anaknya. Motifnya itu tujuannya ini penipuan atau pemerasan terhadap keluarga korban, karena sudah dinyatakan bahwa dia adalah laki-laki. Pihak keluarga melaporkan penipuan terhadap anaknya itu. Pelaku Adinda alias ESH juga sempat diamankan di Mapolsek Naringgul. Karena iba kepada pelaku, keluarga akhirnya tidak melanjutkan perkara tersebut ke ranah hukum. Angga Riyadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Polisi telah memeriksa 7 saksi untuk mengusut kasus mutilasi istri oleh suaminya yang terjadi di Ciamis, Jawa Barat. Dugaan sementara motif pelaku memutilasi korban karena faktor ekonomi. Polres Ciamis, Jawa Barat meminta keterangan 7 orang saksi dari keluarga, tetangga, hingga rekan bisnis pelaku untuk mengetahui motif pembunuhan dengan cara mutilasi seorang suami terhadap istrinya. Dugaan sementara motif pembunuhan adalah faktor ekonomi yang menyebabkan pelaku depresi karena pelaku terlilit utang baik pada bank maupun perorangan. Pelaku juga kerap terdengar cekcok yang dipicu perilaku anaknya yang telah 2 kali menggadaikan sepeda motor. Sudah 2 kali pelaku diperiksa oleh polisi, namun keterangan yang diberikan selalu berubah-ubah. Ada beberapa saksi yang sudah kita periksa. Memang menerangkan bahwa korban atau pelaku ini mempunyai utang di perorangan maupun di bank. Nah, ya untuk sementara kita belum menyimpulkan, yang jelas ada terlilit utang. Jumlahnya besar? Jumlahnya lumayan besar, di atas 100 juta. Usai jeda, Saudara, Kompas Siang akan kembali dengan informasi Presiden Joko Widodo meresmikan laboratorium milik Kementerian Komunikasi dan Informatika di Depok, Jawa Barat. Fasilitas bernama Indonesia Digital Test House dibangun dengan dana 1 triliun rupiah. Sesaat lagi Kompas Siang akan segera kembali. Rangkuman berita dari sejumlah peristiwa aktual terpilih. Sopir mobil di Tanjung Duren menabrak 6 orang. Korban mengalami luka berat karena membobol dana Bank BUMN senilai layak Anda nanti untuk memperkaya khazanah informasi. Joko Widodo kembali melantik Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju. Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan, tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat! Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak?
Flu reda, lega rasanya. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. I've got a car, we've gone so far, exploring the unknown with every... Kamu yang pertama berinovasi, berikan yang terbaik tanpa henti. Hyundai EV, expect more. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh Care dong, halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Saudara Presiden Joko Widodo meresmikan laboratorium milik Kementerian Komunikasi dan Informatika di Depok, Jawa Barat. Fasilitas bernama Indonesia Digital Test House dibangun dengan dana 1 triliun rupiah. Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi ini berlokasi di Tapos, di area seluas lebih dari 22.000 meter persegi, dengan luas bangunan hampir 12.000 meter persegi. Laboratorium ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk menguji fitur perangkat digital. Kemenkominfo meningkatkan kemampuan pengujian dari 644 fitur pada 2023 menjadi 1.600 fitur pada 2024. Selain itu, Kemenkominfo akan menggratiskan pengujian perangkat untuk perusahaan berstatus UMKM atau startup digital. 46% GDP ASEAN itu ada di Indonesia, tapi untuk supplier kita tadi hanya 2. Kenapa kita diem? Kenapa Bapak Ibu diem semuanya? Kaget? Memprihatinkan. Tapi inilah pekerjaan besar yang harus kita kejar. Negara lain bisa dapat puluhan, kita hanya dapat sekali lagi, hanya dapat 2. Oleh karena itu kita harus meningkatkan kemampuan industri teknologi lokal kita. Informasi menarik lainnya, Saudara, aksi bela Palestina digelar Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia. Di Yogyakarta, aksi digelar di sejumlah kampus, salah satunya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Massa menyuarakan aksi bela Palestina dan mendesak Israel untuk segera menghentikan serangan militer ke Palestina. Dalam aksinya, massa menggelar mimbar bebas dan bergantian berorasi, mengutuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel. Aksi serupa digelar serentak di 172 perguruan tinggi Muhammadiyah se-Indonesia. Yang jaraknya berkilo-kilometer dari Indonesia. Kita tahu tentang politik. Di Sidoarjo, Jawa Timur, Saudara, Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Sidoarjo berkumpul di halaman kampus menggelar aksi bela Palestina. Dalam aksi ini, mereka mengutuk keras Israel atas agresi dan serangan militernya kepada warga Palestina. Ada 8 tuntutan yang disampaikan dalam aksi bela Palestina hari ini. Salah satunya, memaksa Mahkamah Kejahatan Internasional untuk segera mengadili Benyamin Netanyahu sebagai penjahat perang. Dan bahkan nanti dalam forum rektor akan luar biasa 78 tahun. Kompas Siang masih akan kembali dengan informasi, Saudara, diantaranya akibat hujan deras, turap setinggi 10 meter dan panjang 200 meter yang berada di dalam kompleks perumahan Grand Depok City, Sukmajaya, Kota Depok, longsor. Informasi ini akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama Kompas Siang.
penting kejar setoran, yang penting kerja halal. Fresh Care dong, halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Kita doyan banget makanan manis. Tapi kita nggak takut gigi berlubang. Karena pakai Ciptaden Maxi 12 Plus dengan enamel lock yang melindungi enamel gigi. Gigi kuat nggak takut lubang. Terus nyemil manis-manis. Omehar, minyak ikan pilihan dari Laut Dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya in. Indal CTN, bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu TJ Sase, madu TJ Sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu TJ Sase, enak sehatnya. Pengusaha memiliki kepentingan bisnis, pemerintah memiliki regulasi, namun keduanya berjalan di atas rel yang sama, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Kita bertemu lagi di Business Talk bersama saya, Mahasiswa Tarigan. Serap inspirasi dari diskusi antara pelaku bisnis dan pembuat kebijakan. Ikut saya ke Indonesia International Motor Show alias IMS. Business Talk, setiap Selasa, pukul 10 malam di Kompas TV. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Saudara, akibat hujan deras, turap setinggi 10 meter dan panjang 200 meter yang berada di dalam kompleks perumahan Grand Depok City di Sukmajaya, Kota Depok, longsor. Tidak ada korban luka ataupun jiwa akibat longsornya turap. Tetapi akses jalan dan rumah warga yang berdekatan dengan lokasi terancam longsor susulan. Warga mengaku longsor semakin parah saat hujan lebat melanda. Warga mengaku pihak pengembang hingga kini belum merespons laporan warga soal longsor di dalam perumahan mereka. Ini mungkin udah lama sebelum lebaran itu puasa. Oh, cuma sedikit-sedikit? Sedikit-sedikit longsornya? Longsornya sedikit-sedikit. Banyak juga kan. Mungkin kebetulan musim hujan, lama-kelamaan dia mengakibatkan seperti ini. Artinya bertahap ya Pak? Bertahap. Berapa kali sih Pak? Ya waktu pas hujan aja. Cuma ini yang paling parah? Yang paling parah. Khawatirnya berapa Pak? Ya? Khawatirnya seperti apa? Khawatirnya mungkin nanti merugikan semuanya. Mungkin seperti kita rumah ini kan akan bikin rumah nggak takut makin manjang ya Pak ya? Makin memanjang. Saudara, evakuasi korban banjir dan longsor di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan terus diupayakan oleh tim SAR gabungan. Selain itu, distribusi bantuan bagi para korban juga terus digencarkan hingga ke wilayah yang masih terisolasi.
Tasi, seorang lansia yang menjadi korban longsor di Desa Ulusalu, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Duwu, Sulawesi Selatan, ditandu menuju lapangan Ulusalu, lokasi pendaratan helikopter yang akan mengevakuasi warga. Setelah ditandu sejauh kurang lebih 1 km, Tasi diangkut menggunakan helikopter bersama 20 warga lainnya yang terdiri dari anak-anak dan lansia. Warga yang menjadi korban longsor akan diungsikan ke posko utama Kota Belopa, Kabupaten Duwu untuk menjalani perawatan medis. Warga yang dievakuasi merupakan korban tanah longsor yang berada di Kecamatan Latimojong. Mereka terisolasi akibat kondisi jalan yang tertimbun tanah longsor serta adanya sejumlah jembatan putus. Kalau Bapak ini dari rumah ke tempat pengangkutan heli, berapa jauhnya? Ya Bapak? Sekitar 1 kilo. Ditandu. Banyak warga yang dari sana melompat itu akan longsor Pak. Untuk bisa mengevakuasi korban longsor, tim SAR juga harus menyeberangi sungai dengan arus yang deras. Korban longsor di Desa Ulusalu, Kabupaten Duwu, Sulawesi Selatan, dievakuasi dengan menggunakan sistem penyelamatan tali menali saat menyeberangi sungai. 8 orang korban longsor berhasil dievakuasi, lalu diungsikan ke posko utama Kota Belopa untuk menjalani perawatan medis. Kita melakukan evakuasi terhadap 1 orang tua yang kondisi lumpuh dan 3 orang dewasa dan 4 anak-anak melewati sungai tersebut dengan menggunakan Flying Fox. Dan alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Dan perlu diketahui bahwa total hingga dengan hari keempat ini, operasi pencarian ini berjumlah 11 orang dan 1 masih dalam pencarian. Dan masih ada 1 lokasi yang masih terisolir, yaitu lokasinya namanya Latimojong. Pasca banjir yang menerjang 13 kecamatan di Luwu, Sulawesi Selatan sejak Jumat pagi, warga terdampak banjir mendapat bantuan logistik siap saji dari para sukarelawan. Saat ini, warga terdampak banjir masih berjibaku membersihkan rumah mereka dari lumpur akibat banjir. Logistik diserahkan di posko dan akan disalurkan ke warga terdampak banjir. Pertama makanan jadi, kedua obat-obatan, yang ketiga itulah sembako-sembako yang bisa dibutuhkan oleh masyarakat. Keadaan di lapangan kita lihat karena air sudah tidak ada, tapi lumpur yang membuat mereka kewalahan. Jadi kami dari Palang Merah Indonesia Kota Palopo bersama Perbakin Kota Palopo dan beberapa organisasi masyarakatan datang ke lokasi bencana langsung menyerahkan dan mendistribusikan bantuan-bantuan yang sifatnya instan untuk masyarakat kita. Kenapa bantuan yang sifatnya instan? Untuk mengantisipasi karena pada hari ini mereka semua melakukan pembersihan dan tidak ada kesempatan untuk mempersiapkan makanan untuk mereka. Bantuan logistik terus didistribusikan ke warga terdampak banjir dan longsor di Luwu dengan menggunakan helikopter milik TNI Angkatan Udara. Selain menyalurkan logistik, TNI Angkatan Udara juga mengevakuasi warga Latimojong sebanyak 15 orang ke Kecamatan Belopa atau posko utama. Kondisi jalan yang terisolasi akibat tertimbun longsor serta adanya jembatan putus menyebabkan proses penyaluran logistik terkendala. Tim Liputan, Kompas TV. Masih ini, alhamdulillah masih 2 jam sudah Kompas Siang menemani ruang informasi Anda. Saatnya kami undur diri. Saya Harjuno Pramudito. Saya Mercy Tirayo. Terima kasih. Sampai jumpa.
Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu Meja The Forum live di Kompas TV. Selamat siang saudara, apa kabar Anda di siang hari ini? Kembali saya Yan Rahman menyapa Anda dalam Sapa Indonesia Siang edisi hari ini Selasa 7 Mei 2024 dengan serangkaian informasi pilihan khas Sapa Indonesia Siang. Kita intip 3 informasi utama di hari ini. Ini dia saudara, ada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Ini akan memberikan pendampingan terhadap anak korban mutilasi di Ciamis. Sementara menurut polisi, dugaan sementara pelaku sampai mengalami depresi berat karena tak kuat menahan emosi yang disebabkan desakan impitan ekonomi. Nah, ini dia informasi selanjutnya di siang hari ini, saudara. Ada puluhan anak dan juga balita diduga keracunan massal setelah mengonsumsi bubur pemberian makanan tambahan atau PMT cegah stunting Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Majene, Sulawesi Barat. Puluhan anak kini dirawat intensif di puskesmas dan 2 lainnya dirujuk ke rumah sakit. Ada informasi juga dari para sukarelawan yang berpatroli di permukiman untuk mencari hewan peliharaan warga yang ditinggal mengungsi karena erupsi Gunung Api Ruang di Pulau Tagulandang, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Hewan-hewan ini ditemukan dalam kondisi terluka, stres, lapar, bahkan ada yang mati. Informasi ini dan sejumlah informasi lainnya akan kami sajikan lebih lengkap untuk Anda di Sapa Indonesia Siang. Informasi pertama, saudara, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP2KBP3A Kabupaten Ciamis akan memberikan pendampingan terhadap anak korban mutilasi di Ciamis, Jawa Barat. Menurut polisi, dugaan sementara pelaku sampai mengalami depresi berat karena tak kuat menahan emosi yang disebabkan desakan impitan ekonomi. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis langsung turun ke lapangan untuk melakukan upaya pendampingan terhadap anak korban yang kini kondisinya mengalami trauma berat. Tim dari Dinas Sosial Kabupaten Ciamis bersama TNI dan Polri sudah mendatangi rumah korban dan bertemu dengan kedua anak korban untuk menanyakan terkait kondisi keluarga yang sebenarnya. Kondisi anak korban masih terlihat syok akibat trauma berat. Saat ditanya, anak korban belum bisa memberikan keterangan yang seutuhnya dan dinyatakan masih labil. Kepala Dinas DP2KBP3A mengatakan pihaknya akan mendatangkan psikolog untuk melakukan pendampingan hingga anak korban dinyatakan sembuh dan kembali normal. Jadi rencananya anak korban tersebut akan kita dampingi dengan mendatangkan psikolog yang sudah bekerja sama dengan kita. Sehingga nantinya yang paling utama adalah anak korban tersebut tidak mempunyai sifat pendendam dan juga tidak putus asa dan bisa melaksanakan sekolahnya maupun menjalankan masa depannya dengan baik. Kepolisian Resor Ciamis terus mendalami motif kasus pembunuhan suami memutilasi istrinya sendiri di Kecamatan Rancah, Ciamis pada Jumat lalu. Sudah 2 kali pelaku dimintai keterangan langsung, namun kondisi psikologi pelaku masih labil, sehingga tak bisa dimintai keterangan secara utuh. 7 orang saksi diantaranya 2 anaknya, tetangga rumah, hingga rekan bisnis pelaku telah dimintai keterangan sebagai saksi. Dugaan sementara, pelaku mengalami depresi berat dan nekat melakukan pembunuhan disertai mutilasi terhadap istrinya karena tak kuat menahan emosi yang disebabkan desakan himpitan ekonomi. Ada beberapa saksi yang sudah kita periksa, memang menerangkan bahwa
korban atau pelaku ini mempunyai utang di perorangan maupun di bank. Nah, ya untuk sementara kita belum menyimpulkan, yang jelas ada terlilit utang. Jumlahnya besar? Jumlahnya besar? Jumlahnya lumayan besar, di atas 100 juta. Kepolisian Resor Ciamis masih menunggu hasil pemeriksaan dokter spesialis kejiwaan Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis itu sebagai dasar untuk penanganan hukum lebih lanjut tersangka kasus dugaan mutilasi di Kabupaten Ciamis. Tersangka kini ditahan di ruangan khusus atau tidak dalam satu ruangan dengan orang yang tersandung hukum lainnya di Mapolres Ciamis. Dede Ibin, Kompas TV, Ciamis, Jawa Barat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita tanyakan langsung kepada Kasat Reskrim Polres Ciamis. Sudah ada AKP Joko Prihatin bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Selamat siang, Pak Joko. Ini kita sudah mendapatkan informasi bahwa pelaku ini sudah melakukan pemeriksaan kejiwaan pada hari ini dan kemudian akan dilanjutkan pada esok hari. Bagaimana proses pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku ini, bisa dijelaskan, Pak Joko? Kejiwaan hari kedua sudah selesai dilaksanakan oleh dokter, yaitu Dr. Ciamis, dan hasilnya bahwa kondisi korban saat ini memang sudah agak stabil. Namun demikian tetap oleh tim dokter akan diadakan observasi lebih lanjut dan akan dirujuk ke rumah sakit jiwa di Cisarua, Kabupaten Bandung. Kemudian apa urgensinya Pak Joko pelaku ini mendapatkan pendampingan lebih lanjut? Karena sebelumnya juga polisi menyebutkan bahwa keterangan dari pelaku ini berubah-ubah, labil. Apakah ini ada hubungannya, Pak Joko? Betul sekali, karena juga dokter juga menyatakan apabila menyampaikan pertanyaan kepada pelaku, itu pelaku selalu pertamanya menyambung sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi kadang-kadang diulang kembali, berubah kembali. Jadi selalu keterangannya selalu berubah-ubah. Sehingga tim dokternya menyarankan untuk dilakukan observasi dan pengobatan supaya ada perawatan dan pengobatan. Karena yang ada pengobatan atau perawatan itu nanti di Rumah Sakit Jiwa Cisarua, Bandung. Nah, nanti akan didampingin oleh psikiater dari rumah sakit tersebut untuk diobservasi selama 14 hari ke depan. Ya Pak Joko, selain juga pelaku yang diduga mengalami depresi begitu sehingga melakukan kejahatan ini, yang juga menjadi perhatian adalah anak-anak dari pelaku ini dan korban tentunya. Ini disebutkan bahwa anak-anak pelaku mengalami trauma hebat sehingga butuh pendampingan dari psikolog. Ini bagaimana penanganannya Pak Joko? Ya memang perlu dilakukan pendampingan dari dinas terkait mengenai anak korban ini, karena anak korban ini masih 17 tahun, tergolong masih di bawah umur, perlu pendampingan. Namun demikian untuk anak korban pun sudah kita mintain keterangan dan didampingin oleh saudaranya atau kakaknya, masih memberikan keterangan yang lancar dan wajar. Jadi tapi memang perlu untuk pendampingan psikologisnya untuk dari dinas terkait. Ya artinya anak korban ya sekaligus juga anak pelaku ini sudah diperlukan untuk mendapatkan pendampingan dari psikolog dan juga telah diambil keterangannya oleh pihak polisian. Apa sejauh ini yang didapatkan dari keterangan anak-anak korban ini, Pak Joko? Jadi jika dari anak-anak korban, keterangan dari anak-anak korban, pelaku orang tuanya ini atau ayahnya ini memang sudah menunjukkan gejala-gejala perubahan perilaku. Bahkan sempat dia atau pelaku ini mencoba menyakitinya diri sendiri dengan membenturkan kepalanya sehingga ada luka, dibawa ke rumah sakit dan dijahit 9 jahitan. Nah, dari perilaku tersebut kemudian dari pihak keluarga menghubungi puskesmas, yaitu puskesmas setempat. Akhirnya dari dokter puskesmas setempat untuk observasi ke rumah korban, kemudian korban diajak ngobrol,
atau pelaku ini diajak ngobrol bersama dengan keluarganya, karena dari dokternya bilang agak ada kegelisahan atau apa, akhirnya tim dokter mengasih obat sejenis obat kayak penenang untuk diminumkan dan diminum hari itu juga, kemudian disisakan atau dikasih lagi 1 butir untuk esok harinya. Jadi usaha dari keluarganya sudah ada usaha untuk ke dokter, yaitu dokter Puskesmas, dan itu diiyakan oleh dokter Puskesmas yang sudah kita periksa juga. Demikian, Pak. Pak Joko, sebelumnya polisi menyebutkan bahwa telah memeriksa 7 saksi. Apakah 7 saksi ini termasuk dari anak-anak korban dan juga yang menjadi perhatian begitu di masyarakat luas? Sebelumnya ada perhatian maupun ada ungkapan yang menyebutkan bahwa motif dari pembunuhan mutilasi ini adalah karena ada faktor ekonomi, ada yang menyebutkan bahwa judi online begitu dan juga pinjol. Apakah itu benar demikian? Karena sebelumnya ada juga dari pihak keluarga yang membantah hal ini, Pak Joko. Perlu diluruskan juga, kalau untuk pinjol memang tidak ada. Kemudian untuk judi juga itu sebenarnya sudah lama sekali anaknya itu, jadi sudah tidak lagi. Jadi yang jadi permasalahan sekarang itu kalau memang hutang memang ada, dan itu diketahui oleh keluarga juga. Jadi kalau untuk istilahnya gara-gara anaknya istilahnya judi slot atau itu, dari keterangan anaknya sih itu memang sudah lama sekali, sudah lewat lah, sudah tidak lagi, dan itu pun enggak sebesar apa yang diberitakan di medsos. Memang korban atau anak korban ini melakukan, tapi sudah lama dan tidak sebesar seperti apa yang diberitakan di medsos. Dan sekarang dia sudah tidak melakukan itu, dan akhir-akhir ini hanya perilaku pelaku aja yang berubah, yang akhirnya sekeluarganya sepakat semua untuk ke Puskesmas, jadi untuk diperiksakan itu. Ya, pemeriksaan kejiwaan sudah dilakukan, Pak Joko. Pemeriksaan kejiwaan sudah dilakukan sebanyak 2 hari begitu, selama 2 hari, kemudian juga dilanjutkan nanti ke RSUD. Lalu bagaimana nantinya setelah ada hasilnya keluar, apabila ini Pak Joko memang dinyatakan terdapat gangguan kejiwaan, bagaimana dengan proses hukumnya? Untuk sementara proses hukumnya, untuk penahanannya kita bantarkan terlebih dahulu sambil nunggu kepastian dari dokter psikiater atau hasil visum nanti dari Rumah Sakit Jiwa Cisarua. Nah, hasil itu nanti kita akan gunakan untuk langkah lebih lanjut, kita berkoordinasi dengan kejaksaan, JPU dan pengadilan, karena yang menentukan layak dan tidaknya atau itu adalah keputusan pengadilan. Baik, berarti proses hukum masih akan terus berlanjut sembari menunggu begitu bagaimana dengan hasil pemeriksaan kejiwaan dari pelaku. Terima kasih Kasat Reskrim dari Polres Cimahi, AKP Joko Prihatin telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Polisi mengungkap 2 pelaku pembunuhan seorang mahasiswa di Sorong, Papua Barat pada Sabtu pekan lalu. Salah satu pelaku masih di bawah umur. Polresta Sorong Kota mengungkap peristiwa seorang mahasiswa yang dibunuh 2 orang pelaku yang diduga dipengaruhi minuman beralkohol. Polisi menceritakan kronologi awal, yakni korban yang kebingungan sedang berdiri mencari motornya. Kedua pelaku pun menawarkan untuk membantu korban mencari sepeda motor yang hilang. Korban dibawa ke salah satu gunung dan dianiaya kedua pelaku. Korban sempat melarikan diri ke tempat pertama korban ditawarkan untuk dibantu. Namun saat sampai di lokasi tersebut, korban jatuh dan ditemukan meninggal dunia. Pada saat itu sedang nyari sepeda motornya, kemudian tersangka ini lewat dan mungkin ikut membantu, ternyata pada saat membawa korban timbul niat jahatnya untuk mengambil barang-barang berharga dan korban. Saya kira itu. Mungkin ada pertanyaan rekan-rekan. Dan pada saat mereka melakukan penganiayaan, apakah dipengaruhi minuman keras kedua pelaku sendiri atau dalam keadaan sadar mereka? Iya. Ya, pada saat dia melakukan, dia di bawah pengaruh minuman keras. Setelah kejadian ini, polisi kemudian mengumpulkan sejumlah barang bukti dan melakukan pengejaran terhadap para pelaku.
polisi dapat menangkap 2 pelaku dan salah satunya masih di bawah umur. Hingga saat ini, polisi masih menelusuri motif dari kedua tersangka menghabisi nyawa korban. Atas perbuatannya, kini kedua tersangka diancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Flora Batalieri, Kompas TV Sorong, Papua Barat. Sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan seusai jeda, salah satunya yaitu sebuah sekolah dasar negeri di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur menggabungkan 3 kelas dalam satu ruangan karena tidak memiliki ruang kelas lain. Dan kondisi ini sudah terjadi sejak tahun 2013. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat! Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Tidak deh! Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimax. Yam, ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Ih, kok bentol? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia, enak lagi. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh Care dong halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care. Pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Yam, ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Madu teja saset, enak sehatnya. I've got a car, we've gone so far, exploring the unknown with every... Kami yang pertama berinovasi, berikan yang terbaik tanpa henti. Hyundai EV, expect more. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat! Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak?
Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Saudara, puluhan anak dan balita diduga keracunan massal setelah mengonsumsi bubur pemberian makanan tambahan atau PMT cegah stunting Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Majene, Sulawesi Barat. Puluhan anak kini dirawat intensif di puskesmas dan 2 lainnya dirujuk ke rumah sakit. Pasien yang didominasi anak-anak terus berdatangan ke Puskesmas Pambuang, Kecamatan Pambuang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat setelah diduga keracunan makanan. Puluhan pasien di bawah 2 tahun ini lemas dan muntah-muntah setelah mengonsumsi bubur dengan isi telur, ayam, dan sayuran dari DPPKB Majene. Pemberian makanan itu dilakukan dalam rangka launching pemberian makanan tambahan atau PMT cegah keluarga beresiko stunting dari DPPKB Majene yang berlangsung di kantor Camat Pambuang. Sebanyak 150 sasaran anak yang jadi peserta pemberian makanan tambahan. Kepala Puskesmas Pambuang mengatakan ada 31 orang pasien yang telah dirawat, termasuk 1 orang remaja yang ikut makan bubur. Jangan mengikuti yang lain. Kita lakukan penanganan di Puskesmas sesuai dengan standar yang sudah ada. Terus bertambah terus sampai hari ini, detik ini, menit ini, itu sudah ada kurang lebih 31. Rata-rata? Keluhannya mual, muntah, itu saja. Informasi yang didapat dari pasien pada saat dilakukan anamnesa itu habis mengkonsumsi bubur. Pihak kepolisian dari Polres Majene mengambil sampel muntahan dan sisa makanan untuk diperiksa di laboratorium forensik. Sebenarnya kejadian ini saya tidak bisa juga mengatakan apa, karena ini kan kita sudah 2 kali launching seperti ini. Banggai dengan Banggai Timur aman, tidak ada apa satupun. Ya nanti tadi ini ada di Pambuang. Kita sudah melakukan pelayanan yang terbaik, kami sudah membawa semua ke puskesmas, apa yang dibutuhkan kita lakukan yang terbaik untuk mereka. Selain dirawat di Puskesmas Pambuang, 2 lainnya dirujuk ke Rumah Sakit Majene, sementara 2 pasien lainnya telah dipulangkan. Edwin Arwan Pitu, Kompas TV, Majene, Sulawesi Barat. Ada juga informasi dari sebuah sekolah dasar negeri di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur yang menggabungkan 3 kelas dalam 1 ruangan karena tidak memiliki ruang kelas lain. Dan kondisi ini sudah terjadi sejak tahun 2013. Kegiatan belajar mengajar di Sekolah Dasar Negeri Penduan 3, Kecamatan Peragaan, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur selalu terlihat ramai dalam 1 ruangan. Hal ini terjadi karena kurangnya ruang kelas. Maka proses kegiatan belajar mengajar untuk siswa kelas 3, kelas 4, dan kelas 5 terpaksa digabung dalam 1 ruangan. Akibatnya, suasana kegiatan belajar mengajar tidak kondusif dan konsentrasi siswa untuk belajar pun terganggu. Tidak hanya kelas 3 hingga kelas 5 saja yang digabung dalam 1 ruangan. Siswa kelas 1 dan kelas 2 juga terpaksa digabung dalam 1 ruangan karena kekurangan ruang kelas. Bahkan, ruang kantor untuk guru juga dikumpulkan dengan kelas 6. Minimnya sarana di sekolah ini sudah terjadi sejak tahun 2013 lalu, atau 11 tahun silam. Padahal, sekolah yang minim sarana dan prasarana ini berada dekat dengan pusat pemerintahan dan masih berada di wilayah daratan Kabupaten Sumeneb. Namun sayangnya, minim perhatian. Selain kekurangan ruang kelas, sekolah ini juga masih kekurangan guru. Sekolah ini tidak memiliki guru agama dan guru olahraga yang tetap. Hal ini pun telah terjadi selama bertahun-tahun. Yang jelas, kalau dilihat dari sisi negatifnya, memang satu ruang digunakan untuk 3 kelas, memang potensi ramainya itu sangat besar. Jadi ada saling mengganggu. Cuma guru-guru kita itu alhamdulillah, apalagi jumlah siswanya tidak dalam jumlah banyak. Jadi kita itu sudah beradaptasi untuk bagaimana mengelola lebih dari 1 kelas dalam 1 ruangan seperti itu. Tetapi yang jelas, meskipun kita itu terdiri dari 2 kelas dalam 1 ruang, gurunya tetap 1 orang begitu. Jadi 1 kelas 1 orang guru. Karena kita alhamdulillah dibantu oleh GTT. Nah, yang dari mereka bahkan sudah
berapa lebih dari 15 tahun berada di sini seperti itu. Pihak sekolah terus-menerus melaporkan kondisi ini ke Dinas Pendidikan setempat, namun tidak memiliki respons. Hingga lama-kelamaan, sekolah menerapkan cara belajar yang lebih kondusif agar tidak terlalu mengganggu konsentrasi siswa dan siswa tetap bisa menerima pelajaran dengan baik. Nurholis, Kompas TV, Sumeneb, Jawa Timur. Kita ke informasi lainnya, Saudara, seorang warga Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat tinggal di rumah yang tidak layak huni dan nyaris roboh. Oleh warga dan sukarelawan, rumah itu diperbaiki dan menjadi tempat tinggal yang aman dan nyaman. Selama 15 tahun, bangunan yang nyaris roboh di Desa Cikangkung, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ini adalah rumah bagi Ato dan kedua anaknya. Rumah ini sebenarnya sudah tidak layak huni. Dinding bambunya kemasukan air tiap kali hujan, atapnya yang bocor di sana-sini pun hanya ditutupi terpal. Namun Ato tidak berdaya. Ia sama sekali tidak punya uang untuk memperbaiki rumahnya. Rasa was-was rumah roboh setiap saat kini telah sirna. Ato mendapat bantuan untuk memperbaiki rumah dari Kementerian Sosial melalui Sentra Palamarta dan sejumlah sukarelawan. Rumah Ato yang lama dirobohkan dan dibangun kembali menjadi lebih nyaman dan aman. Pembongkaran dilakukan oleh warga, sukarelawan, dan para personel TNI Polri. Mempunyai rumah seperti ini, saya sangat-sangat bangga. Saya tidak mimpi mempunyai rumah semegah ini. Terus saya merasakan bangga yang telah buat rumah saya seperti ini. Saya beribu-ribu kata, beribu-ribu minta bisa disebut terima kasih. Saya respect, langsung kita cek lokasi dan alhamdulillah saya juga bisa langsung kirim alat-alat buat materialnya untuk persiapan membangun rumah ini. Dengan rumah yang layak dan nyaman, kualitas hidup Ato dan anak-anaknya akan menjadi lebih baik. Ia bisa meninggalkan rumah untuk bekerja dengan tenang dan pulang serta beristirahat juga dengan nyaman. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Sorotan lain, Saudara, akibat hujan deras, turap setinggi 10 meter dan panjang 200 meter yang berada di dalam kompleks perumahan Grand Depok City, Sukmajaya, Kota Depok, mengalami longsor. Tidak ada korban luka ataupun jiwa akibat longsornya turap, tetapi akses jalan dan rumah warga yang berdekatan dengan lokasi ini terancam longsor susulan. Warga mengaku longsor semakin parah saat hujan lebat melanda. Warga mengaku pihak pengembang hingga kini belum merespons laporan warga soal longsor di dalam perumahan mereka. Ini mungkin udah lama sebelum lebaran itu puasa. Oh, cuma sedikit-sedikit? Sedikit longsornya? Longsornya sedikit-sedikit. Mana juga kan itu kebetulan musim hujan, lama-kelamaan dia mengakibatkan seperti ini. Artinya bertahap ya Pak? Bertahap. Berapa kali sih Pak? Ya waktu pas hujan aja. Cuma ini yang paling parah? Yang paling parah. Khawatirnya berapa Pak? Ya? Khawatirnya seperti apa? Khawatirnya mungkin nanti merugikan semuanya. Mungkin seperti kita rumah ini kan akan bikin rumah nggak takut makin manjang ya Pak ya? Makin memanjang. Saudara, cuaca ekstrim menjadi salah satu penyebab kasus demam berdarah di Merauke, Papua Selatan naik hingga 40%. Sejak bulan April hingga awal Mei, intensitas hujan di Merauke cukup tinggi. Curah hujan yang tinggi ini menyebabkan titik genangan air bertambah banyak dan hal ini juga berdampak pada meningkatnya populasi nyamuk. Dalam bulan April, RSUD Merauke menangani sejumlah pasien demam berdarah, 40 pasien anak dan 5 pasien dewasa. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk selalu membersihkan area rumah dan saluran air
agar tidak terjadi genangan yang menyebabkan nyamuk dan dapat berkembang biak. Sepanjang bulan April memang kondisi cuaca di Kabupaten Merauke cukup ekstrim dengan kondisi hujan terus-menerus dan ada beberapa tempat sempat terjadi banjir. Nah, untuk penyakit-penyakit yang biasa berobat di unit gawat darurat ataupun mungkin di poliklinik, kebanyakan masih didominasi oleh penyakit ISPA dan demam. Nah, ada beberapa kasus memang terjadi demam berdarah, tapi kasus-kasusnya tidak terlalu berat sehingga masih bisa ditangani oleh tim medis di rumah sakit umum. Para sukarelawan berpatroli untuk mencari hewan peliharaan yang ditinggal mengungsi karena erupsi Gunung Api Ruang di Pulau Tagulandang, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat jeda, jadi tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat? Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimex. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure, dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat? Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Ya, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat? Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ? Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal. Yakin. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat? Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti.
Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Kamu yang pertama berinovasi, berikan yang terbaik tanpa henti. Hyundai EV, expect more. Sudah hari Selasa dan saatnya Selasa Bahasa. Dalam Selasa Bahasa kali ini kita akan membahas salah satu kata yang ada dalam KBBI juga kerap digunakan dalam konteks bahasa gaul, yakni kata tubir. Nah, apa ya kira-kira artinya kata tubir dan kenapa kata ini jadi tren digunakan dalam percakapan? Berikut ini informasinya untuk Anda. Sorotan selanjutnya, Saudara, para sukarelawan berpatroli di permukiman untuk mencari hewan peliharaan warga yang ditinggal mengungsi karena erupsi Gunung Api Ruang di Pulau Tagulandang, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Hewan-hewan ini ditemukan dalam kondisi terluka, stres, lapar, bahkan ada yang mati. Karena Gunung Ruang memuntahkan abu vulkanik. Hewan-hewan kemudian dibawa ke posko di Pulau Tagulandang untuk dirawat dan diberi makan. Sebagian dari mereka terluka akibat terkena abu vulkanik, lapar, stres, bahkan ada yang tidak bisa diselamatkan. Kalau erupsi pertama itu sekitar 4 ekor itu memang emergensi sekali. Salah satunya itu tangan kena lahat, terus ya ada satu lagi yang kepala belakangnya udah hancur. Tapi itu sudah dievakuasi ke Manado, udah ditangani. Yang jelas semua dalam keadaan kelaparan, stres, itu pasti. Ya. Makanya penanganan pertama yang kita lakukan di sini, itu pertama kasih makan sama ada tambahan vitamin untuk mengurangi stresnya mereka. Aktivitas sukarelawan ini dibiayai lewat donasi. Mereka juga menyisir desa-desa di sekitar Gunung Api Ruang untuk mencari hewan-hewan yang telantar. Erupsi Gunung Api Ruang yang terjadi pada 17 dan 30 April membuat lebih dari 5.000 warga di Pulau Ruang dan Tagulandang dievakuasi. Jufri Kasumbala, Kompas TV, Sitaro, Sulawesi Utara. Saudara, seorang perajin asal Kediri, Jawa Timur menekuni usaha boneka rajut di rumahnya. Beragam produk hasil tangannya bahkan mampu terjual hingga di pasar internasional. Beragam produk boneka rajut ini merupakan karya Siti Musrifah, perajin asal Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Siti setiap harinya dikejar target untuk memenuhi pesanan berbagai jenis produk. Kemahiran tangannya merajut benang memang sudah ditekuni Siti sejak lama. Siti memiliki keterbatasan untuk melakukan aktivitas di luar ruangan, karena sejak kecil ia tiba-tiba mengalami kelumpuhan pada kedua kakinya. Namun Siti mensyukuri bahwa masih banyak yang bisa ia lakukan, termasuk membuat sebuah karya yang bisa menghasilkan. Dan dengan dukungan teknologi, Siti pun lebih mudah untuk memasarkan produknya melalui media sosial. Kini setelah 14 tahun, Siti berhasil menjual ribuan boneka rajutnya di berbagai daerah, bahkan hingga Sydney, Australia. Awalnya coba-coba bikin buat dibawa keponakan ke sekolah, terus laku sampai sekarang. Bikin baju kunci, tas, dompet. Kalau yang dibikin itu apa, Bu? Yang dibawa boneka, Hello Kitty, gantungan kunci. Dalam satu harinya, Siti mampu menghasilkan 4 hingga 5 boneka rajut berbagai bentuk dan ukuran. Untuk harga jual, boneka rajut ini bervariasi, mulai dari Rp7.000 hingga Rp300.000, tergantung ukuran dan kerumitan. Ismail Hasan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur.
Saudara jangan kemana-mana karena seusai jeda, Sapa Indonesia Siang akan kembali dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Salah satunya, tagihan energi warga di Victoria, Australia semakin tinggi akibat tidak akan ada cukup gas untuk memenuhi permintaan tahun depan. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat! Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Lebih kuat, desain inovatif, teknologi Jepang. Arko merah cocok untuk angkut apa saja. Lebih landai, gampang nuangnya. Arko jumbo paling gede, enteng, hemat tenaga. Arko banana green lebih slim, sempit nggak masalah. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat! Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Saudara, warga wilayah Rafah kini mulai mengungsi menyusul ancaman Israel untuk melakukan serangan secara besar-besaran di kota Rafah. Informasi mancanegara lainnya, saudara, menurut operator pasar energi Australia, kemungkinan tidak akan ada cukup gas untuk memenuhi permintaan di negara bagian Victoria, Australia, dan hal ini dapat terjadi tahun depan. Hal ini mendorong semakin banyak warga Victoria untuk mematikan bahan bakar mereka, terutama karena tagihan energi yang semakin mahal.
Rumah salah seorang warga di Victoria, yakni Sarah Anderson, mungkin terlihat tua, namun ada sisi modern di dalamnya. Di rumah ini, pemanas, air panas, dan kompor memasak semuanya menggunakan listrik, sejak Anderson tidak lagi menggunakan gas. It's just the savings, like obviously environmental impact is important and the health implications, but I reckon it's probably just halved our bills. Keluarga Anderson membutuhkan banyak perencanaan dan penghematan untuk mengurangi tagihan utilitas mereka. Namun mereka yakin hal itu akan terbayar dalam beberapa tahun ke depan. We planned all along that we would completely get rid of gas when we had the money to do it. So, and then once we were ready to do everything, we just rang the gas company and got our meter abolished. Victoria adalah negara bagian yang paling bergantung pada gas di Australia. Meskipun keluarga Anderson bukan yang pertama meninggalkan gas, Victoria jelas merupakan negara pertama yang melakukan hal tersebut. Operator pasar energi Australia mengatakan mungkin akan terjadi kekurangan gas mulai tahun 2028 dan kekurangan gas di musim dingin segera setelah tahun depan karena pasokan di Selat Bass berkurang. The real problem here is that not enough is being found to meet our ongoing demands. That is why it's really critical that we take the actions that we are, because we know that gas is a finite resource. Pemerintah Victoria mendorong warganya untuk berhenti menggunakan bahan bakar gas dengan melarang penggunaannya di rumah baru dan menawarkan diskon kepada rumah tangga yang memutuskan untuk mengganti peralatan berbahan bakar gas dengan peralatan listrik. Namun hal ini bisa menimbulkan biaya yang terlalu tinggi bagi sebagian rumah tangga dan tidak semua orang setuju dengan gagasan tersebut. The Victorian government has an ideological approach to energy, an ideological approach to gas. We say that gas is part of the future and our big gas distribution system should be regarded as an opportunity by the government, not as something to be pulled out and stripped away. Dalam survei tahun lalu ditemukan bahwa 90% warga Victoria mengandalkan gas untuk peralatan rumah tangga mereka, dengan kompor, sistem air panas, pemanas, dan oven menjadi prioritas utama dalam hal penggunaan. Seluruh peserta survei mengatakan bahwa mereka dapat mempertimbangkan penggunaan listrik untuk salah satu peralatan tersebut. Namun, hanya separuh dari mereka yang menyatakan bersedia untuk sepenuhnya menghentikan konsumsi gas. Beralih dari penggunaan gas akan membantu masyarakat Victoria mencapai target keberlanjutan mereka. Selesai jeda, Sapa Indonesia Siang akan kembali dengan informasi gagal mencuri uang di dalam kotak amal. Seorang pria pelaku pencurian malah mencuri mixer sound system atau peralatan suara di Masjid Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Baru Indomie rawon pedas mercon dengan kluak asli yang bikin kuahnya hitam dan gurih. Wanginya rawon banget. Pasti pakai kluak nih. Pedas juga ya? Rawon banget. Baru Indomie rawon pedas mercon.
Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Saudara, gagal mencuri uang di dalam kotak amal, seorang pria pelaku pencurian malah mencuri mixer sound system atau peralatan suara di Masjid Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Pelaku mendekati kotak amal dan berupaya merusak gemboknya, tetapi gagal. Dan tidak mau pulang dengan tangan kosong, pelaku beralih mencuri mixer sound system milik masjid yang tersimpan di gudang. Usai berhasil, pelaku melarikan diri melalui jalan belakang masjid. Selain kerugian material yang mencapai jutaan rupiah, pihak masjid juga untuk sementara tidak bisa mengumandangkan azan tanpa menggunakan pengeras suara. Kondisinya waktu itu nggak kekunci juga, Bang? Enggak. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Sapa Indonesia siang hari ini. Jangan lupa untuk selalu memperbarui informasi Anda hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Yan Rahman pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Pengusaha memiliki kepentingan bisnis, pemerintah memiliki regulasi, namun keduanya berjalan di atas rel yang sama, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Kita bertemu lagi di Business Talk bersama saya, Mahasiswa Tarigan. Serap inspirasi dari diskusi antara pelaku bisnis dan pembuat kebijakan. Ikut saya ke Indonesia International Motor Show alias IMS. Business Talk, setiap Selasa, pukul 10 malam di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Anda menyaksikan Kompas Update pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Yan Rahman. Saudara, kecelakaan melibatkan satu minibus di perlintasan kereta api di Pasuruan, Jawa Timur. Diduga sopir minibus tidak mendengar peringatan dari petugas palang pintu. Kecelakaan terjadi di Desa Peteguran, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan pada Selasa siang. Peristiwa terjadi saat minibus yang membawa 7 orang rombongan keluarga pesantren Sidogiri melaju dari arah selatan ke utara. Minibus menerobos perlintasan kereta api tanpa palang pintu saat KA Pandalungan dari arah Gambir, Jember melintas. 3 orang tewas dan 4 lainnya terluka akibat kecelakaan ini. Demikian Kompas Update pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya Yan Rahman, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Zail memaparkan ironi sosial. Jadi udah berapa tahun Bang ini jalan rusak nih? Lebih dari 20 tahun Bang. Menguliti kejanggalan fakta. Jumlah sampah ini sangat besar. Mau sehancur apa lagi kita melihat laut Indonesia ini? Mengurai karut-marut keadilan. Nelayan perempuan kenapa tidak diakui? Apa kekurangannya? Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Kita sepakat
bahwa kita akan kerjasama untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia. Nasdem kembali menegaskan mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto. Kita berharap PKB dan Gerindra terus menjalin kerjasama. Dan kita sama Prabowo cukup lama hubungan, jadi udah nggak sulit. Justru berbahaya itu Mas Gibran itu. Sebagai pemimpin itu boleh salah, tapi tidak boleh berbohong. Satu-satunya partai yang saya baca paling siap untuk jadi oposisi di 2024 ini hanya PDIP. Komunikasi politik pasca pemilu semakin seru. Presiden terpilih Prabowo Subianto rajin melakukan pertemuan dengan beberapa partai yang menjadi lawan politik selama periode kontestasi. Dalam pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, kedua belah pihak sepakat bekerja sama membangun bangsa dalam kabinet mendatang. Kita sepakat bahwa kita akan kerjasama untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia. Semua kekuatan yang bisa bergabung untuk bekerja untuk rakyat, memberi suatu pemerintahan yang kuat dan efektif di tengah dinamika dunia sangat dinantikan oleh rakyat kita. Jadi kami semua berkesimpulan, spirit, semangat, keikhlasan hati, jiwa besar para elit-elit bangsa ini, itu adalah merupakan modal utama yang kita butuhkan. Nah, berangkat dari sinilah kenapa saya katakan Nasdem hari ini menyatakan kembali menegaskan, bukan hanya pertama, mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto. Tak hanya Partai Nasdem, Prabowo juga menyempatkan diri bertemu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, bakal calon wakil Presiden Prabowo yang berpindah koalisi. Kita berharap PKB dan Gerindra terus menjalin kerjasama dalam berbagai bidang legislatif, seksnya menuju masyarakat adil dan makmur. Partai Keadilan Sejahtera juga mulai membangun komunikasi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan hubungan PKS dan Prabowo telah teruji lama. Kita hubungan bagus, bayangin sekutu sampai segajah, mau apa lagi? Selangit dan bumi, itu hubungan yang diomongin sama Prabowo. Dan kita sama Prabowo cukup lama hubungan, jadi udah nggak sulit. Oke, apalagi? Ya kita dialog lah. Masa ujung-ujung main masuk aja kayak udah terima aja. Ya kita arahnya pokoknya semua itu serba mungkin, itu aja. Usaha Prabowo untuk menyatukan dukungan dari partai-partai yang menjadi pesaingnya dalam pemilu 2024 tak hanya diarahkan pada koalisi perubahan. Koalisi Indonesia Maju bersama Prabowo juga berhasil merangkul koalisi besutan PDI Perjuangan yang mengusung pasangan Ganjar Mahfud. Usaha pendekatan Prabowo terhadap PDI Perjuangan belum tampak beranjak menuju koalisi. Posisi Presiden Joko Widodo dan keluarganya yang tak sejalan dengan partai berlambang kepala banteng ini menyulitkan terbentuknya koalisi dengan Prabowo. Jadi kalau kemudian sampai beberapa waktu kemudian dia maju menjadi calon wakil presiden, lalu sekarang Pak Sekjen meluruskan pembicaraan itu, dianggap Pak Sekjen berbahaya. Justru berbahaya itu Mas Gibran itu. Yang merasakan. Iya, sebagai pemimpin tidak boleh, istilah saya sebagai pemimpin itu boleh salah tapi tidak boleh berbohong. Statusnya sebagai kader siapa? Gibran, Mas Gibran. Gibran itu bukan kader partai lagi. Saya sudah bilang sejak diambil putusan itu diulang-ulang. Termasuk yang Pak Jokowi, karena tadi kan sempat dibilang yang soal cawe-cawe presiden itu sempat ditegaskan lagi di dissenting opinion. Berarti ini sudah melenceng dari partai gitu. Orang sudah di sebelah sana, bagaimana mau bilang bagian masih dari PDI Perjuangan? Yang benar saja kita PDI Perjuangan dalam pandangan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno adalah partai yang paling siap
menjadi oposisi. Dalam pengamatan Adi, PDI Perjuangan satu-satunya partai politik yang masih cukup vokal memperjuangkan hasil pemilu 2024. Satu-satunya partai yang saya baca paling siap untuk jadi oposisi di 2024 ini hanya PDIP. Mereka ini kan tidak peduli mau diajak atau tidak berkoalisi dengan Prabowo dan Gibran. Itu buktinya hampir tiap hari elit-elit PDIP itu kan masih nggak puas dengan hasil di 2024. Mereka terus menduga bahwa pemilu di 2024 ini kan penuh dengan kecurangan, ada mobilisasi aparatus kekuasaan, dan buktinya setelah MK, setelah KPU menetapkan Gibran dan Prabowo sebagai pemenang Pilpres, kawan-kawan PDIP kan juga masih kebetun ya sebagai bentuk mencari keadilan kata mereka. Artinya apa? Kalau PDIP ini jaim sebenarnya punya intensi untuk bergabung, ya mestinya mereka ini tidak melakukan itu. Cukup ya langsung mengucapkan selamat dan menyampaikan pidato bahwa Pilpres sudah usai dan apa pilihan politik mereka ya ini harus dipilih secara masing-masing. Tapi kan per hari ini mereka tetap kritis dan cukup vokal yang mengapa pemilu di 2024 ini penuh dengan ketidakadilan. Posisi PDI Perjuangan yang masih menjaga jarak dengan pemenang Pilpres Prabowo Gibran dan posisi keanggotaan Presiden Joko Widodo yang dianggap selesai membuat beberapa partai koalisi Prabowo menyediakan tempat bagi Jokowi untuk berlabuh. Partai Golkar menjadi yang terdepan menawarkan keanggotaan bagi Jokowi dan keluarganya. Ketua Umum Partai Golkar mengatakan Jokowi dan Gibran telah menjadi bagian dari keluarga besar Partai Golkar. Pak Jokowi dan Mas Gibran itu sudah masuk dalam keluarga besar Golkar. Tinggal tentunya formalitasnya saja. Nah, tentu Partai Golkar selalu terbuka terhadap kader-kader terbaik bangsa ini. Dan jelas Pak Presiden, Pak Jokowi adalah kader terbaik bangsa. Posisi kalau tergantung beliau. Karena beliau sekarang milik bangsa. Beliau milik semua partai. Partai Amanat Nasional tak mau ketinggalan. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan Jokowi dan putranya Gibran tak perlu repot mencari partai politik untuk berlabuh. PAN dapat menjadi rumah bagi mereka berdua. Ya, saya waktu dekat ada agenda mau ke Solo. Ya, jadi Pak Jokowi, Mas Gibran, nggak usah repot-repot lah. Kan sudah berkali-kali ya. Keluarga Pak Jokowi, keluarga PAN keluarganya Pak Jokowi. Jadi sudah jelas terang. Nggak usah kesana kemari, ngapain? Ya. Sudah ada rumahnya, namanya Partai Amanat Nasional. Politik elektoral dan demokrasi menjadi pilihan bangsa ini untuk menentukan siapa yang mengatur kekuasaan dan siapa yang harus beroposisi sebagai penyeimbang pemilik kuasa. Bila semua harus berkuasa, lalu siapa yang menemani rakyat jika penguasa terlena pada kekuasaannya? Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindu, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Sebagai pemain dengan jumlah gol terbanyak di dunia, Ronaldo pun bertekad untuk terus melanjutkan kiprahnya di tahun 2024. Aktualita dunia olahraga terus menggebu, menjebol gawang informasi Anda. Bahkan di penghujung malam. Sportlovers Manchester United meraih kemenangan di pekan ke-10 Liga Premier Inggris. Kompas Sport Malam, Senin sampai Jumat pukul 12 malam, live di Kompas TV. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Kita mulai Sapa Indonesia Malam. Sebelum hari berganti.
Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh karena itu, soal orang tidak yang bekerja jadi di anggota istana, partai. Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya perjelas. Anda menyoroti kegiatannya, Infrastruktur. Itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Bapak malu nggak sih? Jika saya dengar permintaan maaf yang benar kan backingnya para jenderal Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. 60 menit special report, membuka mata, mengungkap fenomena. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan. Ada isu menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya bacakan. Saya pastikan itu tidak ada. Fenomena El Nino, picu peningkatan suhu panas. Selama 60 menit, ikuti, cermati, dan dalami peristiwa yang menjadi perbincangan publik. 60 menit special report, setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Rencana kenaikan tarif tol untuk 13 ruas di jalan tol pada kuartal 1 2024 sempat diumumkan Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT pada Januari 2024 lalu. Rencana ini termasuk ruas-ruas tol yang sebelumnya dijadwalkan untuk penyesuaian tarif pada tahun 2023, namun masih dalam proses. Terkait hal ini, beredar unggahan dengan narasi uang yang dibayarkan pengguna tol secara elektronik atau melalui e-tol masuk ke rekening pengusaha Tiongkok. Dalam unggahan yang beredar, narator menjelaskan kartu yang digunakan untuk membayar akses tol terhubung ke satu rekening pengusaha Tiongkok. Narator juga menyebutkan alasan penarikan tol akan digunakan untuk membayar utang kepada pemberi pinjaman pembangunan jalan tol. Namun berdasarkan Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT, transaksi pembayaran non-tunai di jalan tol merupakan bagian dari Gerakan Nasional Non-Tunai yang disepakati Bank Indonesia dan Kementerian PUPR pada 31 Mei 2017. Adapun dilansir dari Kompas.com, Humas BPJT menginformasikan bahwa pendapatan tol diatur langsung oleh badan usaha. Tol yang dibayarkan oleh pengguna jalan tol masuk ke dalam rekening milik Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT, seperti PT Jasa Marga, PT CMNP, PT Waskita Toll Road, dan Astra. Uang tol tersebut merupakan pendapatan BUJT yang digunakan untuk keperluan biaya operasional, pemeliharaan jalan tol, dan untuk pengembalian investasi jalan tol. Adapun isu jalan tol terhubung ke rekening pengusaha Tiongkok merupakan isu lama yang telah beredar pada tahun 2019. Jadi bisa dipastikan, unggahan dengan narasi uang yang dibayarkan pengguna jalan tol secara elektronik atau melalui e-tol masuk ke rekening pengusaha Tiongkok adalah tidak benar atau hoax. Gempa bumi bermagnitudo 6,5 mengguncang Garut, Jawa Barat pada Sabtu 27 April 2024. Titik gempa berada di 151 km barat daya Kabupaten Garut, Jawa Barat dengan kedalaman 10 km. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Garut mencatat hingga Minggu malam 28 April 2024, kawasan yang terdampak gempa mencapai 26 kecamatan di 60 desa dan 4 kelurahan. Adapun jumlah rumah rusak ringan dan sedang sebanyak 151 rumah, infrastruktur mulai dari sarana pendidikan hingga peribadatan dan kesehatan sejumlah 23 unit.
Berkaitan dengan ini, telah beredar di media sosial video yang mengklaim suasana pasca gempa di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Dalam video yang beredar terlihat sebuah jalan yang ambles dan beberapa orang berlari menyelamatkan diri. Namun setelah ditelusuri, video identik dengan unggahan dari kanal YouTube Jared Gwyn dengan judul "Tanah retak di SPBU Sigi ketika gempa di Palu". Video memperlihatkan tanah yang retak di Kabupaten Sigi akibat gempa di Kota Palu. Lebih lanjut dilansir dari kompas.com, pada 28 September tahun 2018, gempa dan tsunami melanda Kota Palu serta Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Gempa tersebut bermagnitudo 6 dengan kedalaman 10 km di jalur sesar Palu Koro. Jadi video yang mengklaim suasana pasca gempa di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat adalah tidak benar atau hoax. Selanjutnya, media sosial belakangan ini diramaikan dengan unggahan video yang menunjukkan salah satu gerai minimarket waralaba yang terdapat di dalam kereta cepat Wus. Adapun dilansir dari kompas.com, GM Corporate Secretary KCIC Eva Khairunisa mengatakan, KCIC telah menghadirkan layanan restorasi atau kereta makan di Wus. Hal ini merupakan bentuk dari peningkatan pelayanan dan fasilitas di kereta cepat Wus. Eva juga menjelaskan, kereta makan di Wus dikelola oleh mitra yang secara resmi bekerja sama dengan KCIC. Melalui kerjasama tersebut, penumpang dapat menikmati berbagai pilihan makanan dan minuman selama dalam perjalanan. Kereta makan terletak di kereta 5 setiap rangkaian bus. Jadi unggahan video yang menunjukkan gerai minimarket dalam kereta cepat Wus adalah benar dan bukan hoax. Berikutnya beredar pula di media sosial video dengan narasi manfaat air pada gedebong atau batang pisang untuk menghancurkan batu ginjal, asam urat, kolesterol, dan menurunkan tensi. Hal ini disebutkan sudah dilakukan banyak warga di India. Namun dilansir dari kanal YouTube Kompas.com, Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembangan Obat Tradisional dan Jamu Indonesia, Dr. Ingrid Tania MSI menjelaskan, hingga kini belum ada penelitian ilmiah yang membuktikan bahwa air dari batang pisang ini memiliki manfaat kesehatan. Sebaliknya, minum air batang pisang yang belum teruji kandungannya dapat membahayakan kesehatan. Lebih lanjut dilansir dari factcheck.afp.com, hal serupa juga disampaikan oleh non-talent Lednitiko, profesor dari Departemen Farmakognosi dan Botani Farmasi Universitas Chulalongkorn. Menurutnya, air dari batang pisang tidak higienis untuk diminum dan berbahaya bagi kesehatan tubuh karena mengandung bakteri dan debu. Jadi informasi mengenai manfaat air dari batang pisang untuk kesehatan adalah tidak benar atau hoax. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Freshcare dong, halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Freshcare, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Freshcare, hangatnya selalu bikin fresh. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh karena itu, soal orang yang bekerja di istana, Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya perjelas. Anda menyoroti kegiatannya, infrastruktur. Itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Informasi terkini dari segala lini. Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi
berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama. Ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Pengusaha memiliki kepentingan bisnis, pemerintah memiliki regulasi, namun keduanya berjalan di atas rel yang sama, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Kita bertemu lagi di Business Talk bersama saya, Mahasiswa Tarigan. Serap inspirasi dari diskusi antara pelaku bisnis dan pembuat kebijakan. Ikut saya ke Indonesia International Motor Show alias IMS. Business Talk, setiap Selasa, pukul 10 malam di Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkan backingnya para jenderal? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. 60 menit special report, membuka mata, mengungkap fenomena. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan. Ada isu menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya bacakan. Saya pastikan itu tidak ada. Fenomena El Nino, picu peningkatan suhu panas. Selama 60 menit, ikuti, cermati, dan dalami peristiwa yang menjadi perbincangan publik. 60 menit special report, setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Kita mulai Sapa Indonesia Malam. Sebelum hari berganti, ketahui lebih lengkap peristiwa terkini di tanah air yang menjadi perhatian publik. Sejumlah nama calon gubernur DKI Jakarta kian menguat. Yang paling santer yakni mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun selain kedua sosok itu, sejumlah nama lain pun terus mencuat. Di antaranya dari Partai Kebangkitan Bangsa ada nama Ida Fauzia. Lalu dari Partai Nasdem ada nama Ahmad Syahroni. Sedangkan PDI Perjuangan mengakui mencalonkan Tri Risma hari ini di Pilkada DKI Jakarta. Namun kabar lain muncul ketika nama Basuki Cahayapurnama alias Ahok dikabarkan sudah ada dalam radar PDIP. Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta Pantas Nainggolan menyebut di mana nama Ahok memang masuk dalam penjaringan di internal partai. Rekam jejak Ahok selama ini dinilai jadi modal kuat untuk meraih suara warga Jakarta di Pilkada November mendatang. Semua kader-kader terbaik kita coba. Salah satunya adalah Pak Ahok. Pak Ahok kan sudah pernah menjadi wakil gubernur dan gubernur DKI Jakarta. Nah, itu menjadi salah satu sumber penilaian dan sumber rekrutmen bagi kita. Termasuk juga diantaranya misalnya seperti Pak Jarod Saiful Hidayat, Pak Andika Perkasa, Pak Basuki Hadi Mulyono, termasuk juga kepala-kepala daerah kita yang pernah teruji, seperti Bu Risma. Munculnya nama Ahok membuka lembaran di Pilkada 2017, di mana nama Ahok dan Anies Baswedan memiliki kans kuat, sehingga bisa bertarung hingga putaran kedua pada saat itu. Dosen komunikasi politik FISIP Unhas Hasrullah mengatakan, dirinya tak heran jika Ahok nantinya maju sebagai salah satu kandidat. Kira orang tahu ya, sangat fenomenal dan punya daya juang untuk bertarung dalam pemilihan gubernur di DKI Jakarta. Apalagi memang pernah menjadi lakon di pemerintahan DKI. Ahok yang dimajukan kepada PDI, yang dimajukan oleh PDI, saya menganggap orang ini adalah punya integritas yang mampu menjaga ya nama baik partai. Sehingga wajar kalau PDI atau Ibu Megawati memberi rekomendasi kepada beliau untuk bertarung dalam pemilihan gubernur di DKI Jakarta. Partai Nasdem selaku partai pengusung Anies di Pilpres 2024 mempertimbangkan pencalonan Anies sebagai DKI 1. Surya Paloh mengakui nama Anies kini masih dikaji di internal Nasdem. Usung Mas Anies lagi nggak Pak? Ya, probability ke arah itu masih ada aja, cuman kan perlu pengkajian ya. Oke, siap. Terima kasih Pak.
Politisi Nasdem Bestari Barus menyebut, hal paling penting dari pencalonan Namun lain hal dengan PKS. Sebagai salah satu partai pengusung Anies di Pilkada DKI 2017 lalu, Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan Anies Baswedan sudah 25% menjadi tokoh nasional, sehingga harus memberikan kesempatan kepada internal PKS untuk maju dalam Pilgub Jakarta. Ya, nanti Pilkada Jakarta kita usahakan dari internal PKS, adalah nanti. Ya. Bisa ada beberapa nama, ada Saihbul Iman, ada juga Pak Saihu, ada Pak Mardani, bisa. Anies pastinya dia akan kembali, tetapi kami dari PKS mengatakan Pak Anies sudah 25% sebagai tokoh nasional. Kasih kesempatan sekarang Anies mengantarkan orang PKS untuk menjadi, gitu. Jika kembali terjadi, pertarungan Ahok dan Anies di Pilkada DKI Jakarta nanti akan memberi nuansa yang sama sekaligus berbeda. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda menyebut, Anies yang baru mengikuti Pilpres serta menang di Pilkada DKI tahun 2017 masih memberi angin segar untuk pencalonannya. Sedangkan bagi Ahok, PDI Perjuangan harus bekerja keras untuk menaikkan elektabilitas, mengingat Ahok bukan petahana, serta adanya isu yang terjadi pada Pilkada 2017. Tentu kalau kita bandingkan, Anies tentu jauh lebih berpotensi karena segar ya. Pertama, Anies menang melawan Pak Ahok di Pilkada 2017 terakhir. Kedua, Anies baru saja mengikuti kontestasi Pilpres dan suaranya sangat tipis selisihnya dengan Prabowo. Pemilih Anies yang baru di Pilpres ini belum otomatis akan setuju Anies maju di Pilkada. Bukan tidak suka Anies dia memilih, tetapi menganggap Anies tidak pantas lagi maju di Pilkada DKI. Itu membuat Anies bisa tergerus. Pak Ahok itu energi politik PD Perjuangan harus lebih berat lagi memajukan Pak Ahok karena potensi akan dimainkan isu 2017, apalagi Pak Ahok bukan incumbent, dulu aja incumbent. Saya tidak begitu yakin PD Perjuangan akan kembali memajukan Pak Ahok. Gamblingnya cukup tinggi taruhannya bagi PD Perjuangan. Tak dimungkiri, kontestasi Pilkada DKI Jakarta memang menjadi magnet bagi politisi dari berbagai partai. Dianggap menjadi batu loncatan menuju istana, pertarungan antar calon kandidat di Pilkada DKI Jakarta akan menjadi sorotan banyak pihak serta masyarakat luas. Memaparkan ironi sosial. Jadi udah berapa tahun bang ini jalan rusak nih? Lebih dari 20 tahun. Menguliti kejanggalan fakta. Jumlah sampah ini sangat besar. Mau sehancur apa lagi kita melihat laut Indonesia ini? Mengurai karut-marut keadilan. Nelayan perempuan kenapa tidak diakui? Apa kekurangannya? Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Tiga orang tewas akibat kecelakaan yang melibatkan satu minibus di perlintasan kereta api di Pasuruan, Jawa Timur. Diduga sopir minibus tidak mendengar peringatan dari petugas palang pintu. Mengaku terganggu dengan bau menyengat BBM, warga di Karawang, Jawa Barat unjuk rasa di depan depo Pertamina Cikampek. Warga meminta Pertamina membuat batas aman wilayah.
Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap 2 kapal ikan asing di perairan Natuna Utara pada 4 Mei 2024. Nantikan visual detik-detik penangkapan 2 kapal pencuri ikan ini eksklusif di Kompas TV. Selamat siang saudara, selama 30 menit kami akan menemani Anda dalam Indonesia Update. Inilah Indonesia Update selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Tiga orang tewas akibat kecelakaan yang melibatkan 1 minibus di perlintasan kereta api di Pasuruan, Jawa Timur. Diduga sopir minibus tidak mendengar peringatan dari petugas palang pintu. Kecelakaan terjadi di Desa Pateguran, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, Selasa siang. Peristiwa terjadi saat minibus yang membawa 7 orang rombongan keluarga pesantren Sidogiri melaju dari arah selatan ke utara. Minibus menerobos perlintasan kereta api tanpa palang pintu saat kereta api Pandalungan dari arah Gambir, Jember melintas. 3 orang tewas dan 4 lainnya terluka akibat kecelakaan ini. KA Pedalungan dari Gambir menuju Jember melintas sehingga terjadi laka di situ. Korbannya berapa dan? Sementara yang ada itu 3 meninggal dunia di TKP Malu. Untuk yang 2 masih kondisi luka berat, sudah dibawa ke rumah sakit. Persiapan tembakan 1 kali. Lanjut lagi kan? Lanjut lagi, sampingkan. Berikan tembakan peringatan ke air 2 kali. Ada 5 awak kapal atau ABK yang berada di kapal kedua ini. Kalau yang tadi lebih dari 10. Saudara, Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap 2 kapal ikan asing di perairan Natuna Utara pada 4 Mei 2024. Seperti apa di balik layar operasi penangkapan tersebut dan bagaimana strategi yang digunakan tim pengawas? Kita simak perjalanan liputan lengkap jurnalis Kompas TV Alvania Rizky dan juru kamera Febri James eksklusif langsung dari perairan Natuna Utara. Saudara, saat ini Kompas TV mendapatkan kesempatan ikut Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KPP untuk melakukan patroli di perairan Kepulauan Riau. Kita akan lihat seperti apa strategi yang mereka gunakan dalam melakukan penangkapan misalkan ke kapal ikan asing. Beruntungnya kalau nanti kita mendapatkan momen tersebut. Dan saat ini saya sedang berada di pesawat untuk melakukan perjalanan ke Batam sekitar 1,5 jam perjalanan, dan saya akan ajak Anda langsung untuk meliput secara langsung seperti apa proses patroli yang biasa dilakukan oleh Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KPP di perairan Kepulauan Riau. Setelah melakukan perjalanan udara selama 1,5 jam, saya dan juru kamera tiba di Bandara Hang Nadim Batam. Kami melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Batu Ampar Batam untuk menaiki kapal pengawas milik Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saudara, saya sudah melakukan perjalanan dari bandara dan ini adalah Barakuda 01 yang akan saya gunakan. Ini merupakan kapal komando pusat dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP.
kita akan mengikuti proses patrolinya. Saya sudah bawa barang-barang liputan bersama kameramen saya, Febri James. Kita akan langsung naik kapal. Dibutuhkan waktu kurang lebih 5 jam pelayaran untuk sampai di titik koordinat patroli di perairan Natuna Utara. Beginilah kondisi kapal pengawas Barakuda 01 yang biasa digunakan oleh tim pengawas KPP dalam berpatroli di perairan Indonesia. Nanti kan kita bikin skenario-nya, ini kita ke sana, nanti beliau tuh naik ke sana. Oh gitu. Ya, Pagi ke Batam pagi. Nanti pagi subuh kita ada ketemu di sana, nanti Bapak pindah dulu ke sana baru. Saya sempat berbincang sedikit dengan Kapten Kapal Barakuda 01, Kapten Samson, untuk mengetahui seperti apa perjalanan yang akan dilakukan. Nah, sekarang saya sudah berada di Barakuda 01, kapal komando pusat yang akan melakukan operasi penangkapan besok. Tepatnya saya akan melakukan pelayaran sekitar 5 jam. Tadi kami berangkat sekitar pukul 11 malam dan sekarang sudah jam 1 malam. Kira-kira ya 2-3 jaman lagi kita akan sampai di titik operasi penangkapan yang kabarnya akan ada kapal ikan asing yang akan ditangkap oleh Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Kita akan lihat nanti prosesnya seperti apa. Kita akan pindah kapal, naik kapal Orca, dan saat ini waktunya saya istirahat. Barakuda 1 merupakan salah satu kapal kelas 2 KKP yang dilengkapi teknologi anti-illegal fishing. Kapal produksi anak bangsa ini mampu berlari hingga kecepatan 30 knots atau 55,6 km per jam. Ya, 190 banget. Sebelum tiba di lokasi operasi, PLT Dirjen PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono dan nakoda kapal melakukan briefing untuk menyusun strategi penangkapan. Saudara, saat ini kita akan mulai pengejaran proses operasi penangkapan dan kita akan berpindah kapal dari Barakuda 01 ke Orca. Usai jeda, kami akan hadirkan detik-detik penangkapan 2 kapal asing pencuri ikan di perairan Natuna. Eksklusif di Kompas TV. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. I've got a car, we've gone so far, exploring the unknown with every... Kamu yang pertama berinovasi, berikan yang terbaik tanpa henti. Hyundai EV, expect more. Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimax. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Lebih kuat, desain inovatif, teknologi Jepang. Arko merah cocok untuk angkut apa saja. Lebih landai, gampang nuangnya. Arko jumbo paling gede, enteng, hemat tenaga. Arko banana green lebih slim, sempit nggak masalah. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Ih, kok bentol? Hah? Bisa menyerang
siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. I've got a car, we've gone so far, exploring the unknown with every... Kamu yang pertama berinovasi, berikan yang terbaik tanpa henti. Hyundai EV, expect more. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Saudara, perjalanan 14 jam mengikuti operasi penangkapan kapal asing pencuri ikan berbuah manis. 2 kapal berbendera asing tertangkap tangan mencuri ikan di perairan Indonesia. Kita simak kembali perjalanan jurnalis Kompas TV Alvania Rizky dan Febri James di perairan Natuna. Tembakan peringatan 1 kali. Tembakan peringatan ke air. Persiapan tembakan peringatan ke air. Mereka belakang. Informasi dan data yang diperoleh tim ternyata akurat. Kapal berbendera Vietnam yang menjadi target operasi penangkapan tengah mencuri ikan di perairan Indonesia. Persiapan tembakan 1 kali. Tembakan ke air 2 kali. Tembakan statik kapal 2 kali.
Nahkoda dan awak kapal yang berjumlah lebih dari 10 orang berhasil ditangkap. Buritan. Dek. Itu suruh lempar tali dia belakang. Lempar tali. Dua mulai kabur ke arah perbatasan. Berikan tembakan peringatan ke air 2 kali. adalah salah satu kapal yang jadi target dari KKP. Hari ini ada 2 kapal, ini adalah kapal kedua yang tadi sudah dijelaskan, dan ini pengintaian dan informasi sudah didapatkan dari beberapa waktu terakhir. Ada 5 awak kapal atau ABK yang berada di kapal kedua ini, kalau yang tadi lebih dari 10, dan ini menjadi salah satu upaya bagi Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam mengawasi illegal fishing di Indonesia. Saya beruntung sekali bisa mendapatkan kesempatan ini melihat momen tembak peringatan, kemudian tembak peringatan di laut dan lain semacamnya dalam proses penangkapan kapal ikan asing. Dan ini informasinya dari negara Vietnam. Dua kapal asing ditarik menggunakan kapal Orca 2 menuju pangkalan PSDKP KKP Batam. Proses penarikan kapal membutuhkan waktu 10 jam perjalanan ke daratan. 2 nahkoda kapal akan diproses hukum, sementara awak kapal akan dideportasi ke negara asal. Saudara Kompas TV, setelah melakukan perjalanan kurang lebih 14 jam, tadi saya dari Orca 2 kemudian berpindah lagi ke Barakuda 1 setelah melakukan operasi penangkapan kapal asing Vietnam. Saat ini time to go home. Harapannya adalah sumber daya laut kita bisa terus dijaga dari kapal-kapal ikan asing dan juga pelanggar-pelanggar nelayan yang kemudian bisa terus dijaga oleh tim pengawas dari berbagai kalangan termasuk PSDKP KKP. Harapannya masih panjang, jalan masih panjang, sumber daya laut kita masih sangat besar dan kita harus jaga bersama. Alvania Rizky, Febri James, Kompas TV, Batam. Perairan Natuna menjadi incaran para pencuri ikan internasional. Apa penyebabnya? Usai jeda kami hadirkan alasannya eksklusif di Kompas TV. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi?
Masa sih? Jernih kok. Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh Care dong halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care. Pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure, dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimax. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Nggak basi? Masa sih? Jernih kok. Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Saudara, apa yang membuat Natuna menjadi sasaran pencuri ikan lintas negara? Kita simak perbincangan jurnalis Kompas TV Alvania Rizky berikut ini. Wawancara sedikit sudah bersama saya Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP. Pak Pung, bisa diceritakan ini giat kita pada pagi hari ini? Saya beruntung sekali bisa diajak ini, Pak. Baik, terima kasih. Hari ini kita berhasil, baru satu kapal yang kita tangkap, ada dua, kita kejar lagi yang satu lagi, dan ini live siaran ini kita sampaikan adanya kapal asing yang melakukan pencurian di wilayah kita, terutama di Laut Natuna Utara ini. Kita pastikan bahwa negara hadir, KKP hadir di Natuna untuk melakukan pemberantasan illegal fishing yang semakin hari semakin marak, tidak ada habisnya. Tapi kami pastikan kami ada kerjasama dengan Angkatan Laut, aparat yang lain, Bakamla, kepolisian. Jadi laut pasti kita jaga bersama-sama. Hari ini kebetulan kami bisa menemukan ini. Mungkin besok kedepannya aparat lain pasti bisa. Kita akan kejar satu lagi ya, Pak? Masih ada satu lagi, itu TO kita yang berusaha lari ke perbatasan. Kita tahu alurnya mereka, dan pasukan kita sudah siap untuk melakukan pengejaran. Informasi ini sebenarnya seperti apa sih, Pak? Informasi penangkapan, strategi yang digunakan oleh kedirjenan Bapak? Baik, jadi kita ini punya teknologi
Pusdal, Pusat Pengendalian Operasi, ada Command Center di KKP. Dari situ bisa kita lacak benda yang terapung di laut itu bisa termonitor. Selanjutnya kita overlay dengan AIS maupun VMS. Kalau kapal asing tidak pakai VMS, kita pakai AIS. Kebetulan kapal ini mati AIS-nya, jadi kita tidak kalah akal. Kami punya mata dan telinga nelayan yang kita rekrut menjadi Pokwasmas, kelompok masyarakat pengawas. Ini sangat efektif. Kami tidak perlu bayar, kami tidak perlu memberikan insentif. Mereka memberikan informasi secara cuma-cuma. Karena apa? Dengan pencurian ini mereka rugi. Harusnya itu ikan itu haknya mereka. Mereka lapor kabar kami secara sukarela dan kami juga melakukan tindakan di lapangan secara terukur. Kita pastikan tidak ada insiden yang sangat berarti, tapi pastikan kapal yang dilaporan dari masyarakat Natuna Utara kita tangkap. Pak Pun, Indonesia perairannya lautnya sangat luas, tapi paling sering nih di Natuna Utara. Itu kenapa sih Pak? Memang seksi Mbak Natuna Utara, jadi lautnya di sini belum kita maksimalkan pengelolaannya. Tapi sekarang zaman Pak Menteri Trenggono ini. Kesorotan lain, saudara, mengaku terganggu dengan bau menyengat BBM serta tak ada batas aman wilayah. Warga di Karawang, Jawa Barat unjuk rasa di depan depo Pertamina Cikampek dengan memblokade jalan arteri Karawang menuju Jakarta. Salah satu tuntutan warga adalah meminta pihak depo Pertamina membuat buffer zone atau zona aman bagi warga sekitar. Menurut warga, selama 20 tahun depo Pertamina berdiri, selama itu pula warga terganggu dengan bau menyengat BBM. Warga juga menahan puluhan truk tangki BBM yang akan mengirim BBM ke sejumlah SPBU di 4 kabupaten, Karawang, Purwakarta, dan Bekasi. Mereka menutup akses pintu masuk dan keluar kendaraan truk tangki sampai tuntutan mereka diterima pihak depo Pertamina Cikampek. Demikian Indonesia Update hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Rumah Pemilu bersama Maidup Efrina. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa. Pengusaha memiliki kepentingan bisnis, pemerintah memiliki regulasi, namun keduanya berjalan di atas rel yang sama, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Kita bertemu lagi di Business Talk bersama saya, Mahasiswa Tarigan. Serap inspirasi dari diskusi antara pelaku bisnis dan pembuat kebijakan. Ikut saya ke Indonesia International Motor Show alias IMS. Business Talk, setiap Selasa, pukul 10 malam di Kompas TV.